seperti tadi yang disampaikan oleh Rini, memang kami itu sedikit riskan untuk kalau berbicara tentang produk ya, karena masing-masing tim pasti memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga ketika men-sharingkan tentang produk, tentu saja mereka berdasarkan teman-teman di tim-tim lain itu juga berdasarkan dari pengalaman. Nah, pengalaman ini tentu saja sangat beragam, sehingga kami rasa itu akan lebih baik ketika kami tidak membawakan produk, dan kami juga semuanya ini yang saya, Rini, Ika, terutama saya juga ya, itu sangat lemah untuk ngomongin masalah bahasa Latin ya, terutama itu mesti keceletot-celetot begitu ya. Jadi kalau tahu fungsinya untuk apa, ininya untuk apa, kami paham ya, tetapi tidak sehebat leader-leader yang lain ya. Saya terutama ya tidak sehebat leader-leader yang lain dalam menyampaikan masalah produk begitu ya. Nah, teman-teman, demikian juga tentang skincare. Skincare bagi saya itu satu hal yang sangat luar biasa, di mana saya mengawali menggunakan skincare Atomy itu dasarnya dari ketidakberdayaan saya tentang wajah saya untuk saya menjalani mengawali bisnis ya. Karena apa? Waktu itu wajah saya betul-betul, kulit wajah saya betul-betul tidak sehat gitu ya. Kusam, kemudian pori-porinya besar, kemudian ada bekas-bekas jerawat yang popeng-popeng begitu, kemudian flek-flek begitu ya, sangat banyak sekali begitu. Tetapi kemudian begitu saya mengenal Atomy dan sponsor membawakan produk, waktu itu masih ada Absolute itu baru launching ya, belum lama launching, Absolute Set, kemudian ada Six System, ada Calming, ada Acne, Essay Solution ya. Itu 4 ini dibawakan semua, dikasihkan ke saya untuk dipakai, untuk coba, dan untuk demo begitu ya. Nah, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena saya takut. Takut apa untuk mencoba, karena pengalaman ketika saya berpindah ke klinik skincare yang cukup ternama, kemudian malah justru muka saya jadi bonyok begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi luar biasa dari Ida yang dulu seperti apa, sekarang ini saya tanpa make up sama sekali, habis mandi sama sekali, belum pakai skincare ya teman-teman. Nih wajah saya masih kinclong-kinclong ya. Nah, ini tanpa sinar aja seperti ini ya. Nah, ini kenapa sih bisa seperti ini? Semuanya itu karena Atomy ya. Di awal yang saya coba memang Absolute Set ya. Absolute Set itu saya coba, dan saat itu tidak rutin sama sekali, saya belum rutin karena memang dasarnya saya memang orang yang sangat simple, males ribet dengan segala tetek bengek, apalagi usuk, saya pengennya cepet set gitu ya. Nah, belum rutin, kemudian saya mencoba karena dibawakan 4 macam, saya mencoba satu persatu, teman-teman. Ada Aquaset, lupa saya. Nah, saya coba satu persatu dari 5 skincare yang dibawakan ini, saya coba satu-satu, ternyata kok tidak masalah. Yang menjadi masalah hanya ketika di Six System ya, Six System itu di serum. Di serum saya merasa terlalu kuat ya, panas buat saya, wajah saya terasa gerah, kemudian agak memerah. Tetapi semuanya itu sebenarnya tidak terlalu masalah ya, tidak terlalu masalah. Kemudian yang berikutnya yang agak saya tidak bisa menerima itu ada di Aquaset. Aquaset ternyata ada ini bambu ya, dari sari bambu atau apa itu ya. Nah, itu mungkin saya tidak alergi dengan salah satu ingredientnya begitu. Tetapi pada dasarnya semuanya bagus ya. Nah, dari pengalaman inilah kemudian saya menjalankan bisnis Atomy, dan kemudian bisa menjelaskan tentang skincare gitu ya, berani menjelaskan skincare. Kenapa? Karena kemudian melalui produk-produk yang saya pakai dari Atomy itu, wajah saya kemudian menjadi bagus sekali. Nah, bagaimana cara memperbaiki wajah yang tadinya bonyok nggak karu-karuan itu, ya saya tentu saja melalui pembersihan. Pembersihan yang saya pakai pada awalnya itu adalah Evening Care for Set. Itu memang saya sudah niat sekali untuk saya bersegera
bisa membuktikan bahwa skincare Atomy itu sangat aman dan sangat bagus. Nah, kemudian saya rajin menggunakan evening care for set ya. Setiap hari, hampir setiap hari juga saya rajin untuk maskeran. Nah, teman-teman, kalau saya mau jujur ya, selama 1 tahun ini saya enggak pernah maskeran malah. Ya, saya enggak pernah maskeran, saking malesnya, ya, saking malesnya. Dan saya tidak menggunakan evening care for set, satu set itu tidak. Saya hanya memakai foam cleanser, kemudian saya pakai mild cleansing water ya, mild cleansing water untuk pembersihan awalnya itu saya menggunakan ini mild cleansing water ya. Kemudian baru ke foam cleanser ya. Kemudian untuk peeling gel saya memakai hanya sesekali saja. Sesekali saja ketika saya merasakan kok udah mulai komedoan begitu ya, mulai ini. Nah, itulah Ida ya. Jadi teman-teman jangan diikuti. Tetapi dari pembersihan yang seperti ini, dari penggunaan produk yang saya tidak maksimal pun, wajah saya masih tetap tidak bermasalah ya, dalam artian tidak ada ketergantungan. Dan ini yang luar biasa buat saya. Coba teman-teman yang biasa dulu ke klinik skincare ya, pasti ketika menjelang mau habis krim-krimnya itu, Anda di WA atau di SMS atau di BBM zaman dulu ya, Ibu sebentar lagi tiba waktunya untuk konsultasi dan seterusnya seperti itu ya. Artinya apa? Kita diundang untuk datang kembali ke klinik itu dan melakukan perawatan. Dan artinya itu sebenarnya ketika saya kemudian paham ya, oh ternyata kalau enggak ketergantungan betul ya, kita nggak bisa, wajah kita pasti akan jadi jelek sekali, buruk sekali kulit kita gitu ya. Nah ternyata waktu awal pandemi saya sempat nggak memakai skincare pun itu tidak menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah hanya sedikit ya namanya kurang nutrisi ya, karena kulit ini kan perlu nutrisi. Jadi nutrisinya kurang maka kelihatan sedikit kering ya. Nampak sedikit kering itu saja ya teman-teman. Dan apa saja yang sekarang saya pakai setiap hari, yang sekarang setiap hari saya pakai adalah sebentar. Ini ada yang ketinggalan satu. Saya sekarang menggunakan beberapa produk ya teman-teman. Jadi saya menggunakan Snow. Snow ini lagi saya coba ya. Saya coba Snow ini. Ternyata Snow ini masih kurang nendang buat kulit saya. Artinya bahwa Snow ini apakah tidak baik buat kulit saya? Tidak. Bukan tidak baik ya, tetapi tidak mencukupi nutrisinya untuk kulit saya. Yang saya butuhkan itu ternyata tidak didapat di sini gitu ya. Tetap saja yang didapat ada di Absolute Set ya. Jadi Snow untuk saya itu masih rasanya di kulit itu masih kering ya. Nah, tiap-tiap orang kita tidak bisa ngomong skincare Snow misalnya, wah ini bagus banget gitu ya. Ternyata untuk kulitmu itu mungkin bagus, tapi untuk orang lain enggak. Nah, hebatnya lagi Atomy itu bisa di-mix ya. Ada member yang berkata, loh Atomy membuat satu set, kenapa kita tidak mengenalkannya satu set, nanti tidak maksimal. Salah ya teman-teman, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya salah. Kenapa? Setiap orang kebutuhannya berbeda. Kalau satu set, misalnya Absolute Set ya, Absolute Set itu kulit saya itu cenderung mix ya, antara kadang kering, kadang tiba-tiba berminyak tinggi gitu. Nah kalau udah seperti itu, saya nggak berani pakai nutrition cream. Nutrition cream ini di pagi hari itu saya nggak berani. Dan saya hanya memakai untuk area leher saja. Nah, kenapa begitu? Karena oily, ya, seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa orang itu kalau tanpa nutrition, itu mereka seperti kekurangan sekali. Nah, jadi artinya tidak harus satu set ya, teman-teman. Tidak harus satu set kita pakai semua, dan dari absolut semua juga tidak. Kita bahkan sebagai center leader, begitu ya, banyak teman-teman yang mengadakan semacam eksperimen, begitu ya, memakai Absolut campur dengan Hydra, campur dengan apa begitu, ternyata enggak masalah ya. Artinya bahwa Atomy betul-betul memiliki produk yang absolute quality. Artinya tidak ada kandungan-kandungan yang kemudian ini akan bentrok begitu, enggak ada ya. Jadi sangat-sangat luar biasa menurut saya sih, dan anak-anak saya juga
anak saya yang dulu jerawatan begitu ya, sampai ke dokter yang profesor pun, yang terbaik di Jogja pun kasarannya, itu tidak bisa mendapatkan solusi untuk jerawatnya, jerawat anak-anak remaja begitu ya, malah semakin meradang. Ternyata menggunakan Atomi calming ya, dia pakai calming waktu itu. Calming itu dia tidak masalah dan kulitnya menjadi lebih baik begitu. Sekalipun kemudian dia punya kemalasan yang sama dengan saya ya, tetapi tidak kemudian berjerawat yang seperti dulu lagi, tidak. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman, untuk skincare saya rasa teman-teman harus apa ya, mengalami sendiri dulu ya, mengalami sendiri dulu. Mbak Ida ke mute, Mbak Ida. Hah? Masa? Halo? Enggak kok, enggak, Ci. Oh, di aku tadi yang putus tadi. Oke, sip, lanjut. Iya. Jadi untuk skincare, teman-teman, saya harapkan teman-teman punya pengalaman sendiri ya. Sebenarnya pun semua produk kita harus punya pengalaman sendiri dengan produk itu. Nah, terutama yang skincare. Kenapa skincare ini kan berhubungan dengan wajah ya, kulit wajah. Teman-teman, saya dulu di awal juga agak ngeri-ngeri sedep ya, karena sempat salah satu karyawan saya, staf saya itu memakai skincare, pertama pakai Six System, ternyata enggak cocok, jerawatan. Kemudian saya ganti dong pakai acne EC Care ya, EC Care ya waktu itu ya. Nah, itu juga tidak bisa. Kemudian saya ganti lagi pakai Aquaset, tidak bisa lagi. Sampai terakhir saya kasih calming ya. Calming yang sekarang ini menjadi derma ya. Nah, pakai calming. Calming itu kan yang sebenarnya untuk menenangkan dia, tetap tidak bisa. Kayak biduran. Mukanya kayak biduran. Saya sampai stres rasanya, ini udah tak bukain semua nih skincare, saya udah berkorban, kamu pakai ini dulu, kamu pakai ini. Untuk apa? Karena saya merasa saya bertanggung jawab, dan saya penasaran gitu, masa sih skincare sebagus ini, dia satu pun nggak ada yang cocok gitu ya, dia nggak bisa pakai. Nah, ternyata kemudian saya sharing di grup leader ya, center leader waktu itu, ada salah satu dokter yang bilang, coba dilihat pola makannya gitu ya. Oh iya, saya jadi ingat dia nggak doyan sayur, nggak suka makan sayur, makannya kering-kering, buah nggak makan ya. Untuk minumnya juga kurang. Untuk BAB karena dia punya ambeien, dia juga nggak yang apa ya namanya, berusaha untuk sukacita ketika mau BAB begitu. Artinya di pencernaannya itu nggak baik begitu ya. Akhirnya ini teman dokter ini, leader ini bilang coba dikasih probiotik, vitamin C sama spirulina begitu ya. Akhirnya saya kasih hanya berapa sih, 5, masing-masing 5 ya, untuk 5 hari gitu ya. Boros ya, karena waktu itu semuanya masih dari Korea ya, mahal ya. Saya kasih 5, dia minum dalam 5 hari, kemudian saya hentikan dulu ya, skincare-nya saya hentikan dulu, saya kasih itu, kemudian dia minum spirulina, probiotik sama vitamin C selama 5 hari. Hari berikutnya di hari ke-6 saya cobakan lagi calming-nya ya, yang tadinya ketika memakai calming dia seperti biduran ya, merah-merah begitu ya. Ini saya pakaikan lagi, saya bilang kamu sekarang pakai, saya tetap pantau. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab, saya bilang gitu ya. Ternyata bisa, teman-teman. Artinya apa? Jadi sebenarnya untuk kulit itu tidak melulu yang harus oprek itu hanya kulitnya aja. Tidak, tetapi dari dalam juga itu sangat penting ternyata ya. Jadi pola makan, pola tidur, pola hidup kita itu sangat berpengaruh pada kulit kita. Coba teman-teman mungkin bisa diperhatikan teman-temannya yang suka olahraga dengan yang tidak, yang suka begadang dengan yang tidak, yang suka minum atau makan sehat, sayur, buah, itu pasti kulitnya berbeda, begitu ya. Nah, jadi ini pengalaman dari saya, dan sampai sekarang ini saya sangat-sangat trust sekali dengan produk Atomi ya, dengan produk Atomi, bahwa produk Atomi ini tidak yang apa ya, diragukan kualitasnya ya teman-teman. Nah, sekarang ini sekali lagi yang saya pakai itu banyak sekali ya. Jadi saya kadang
sak kecekele, kalau orang Belanda bilang sak kecekele, sekepegangnya. Saya di depan saya ada apa? Kadang kan ada yang saya bawa di pouch itu untuk demo ya. Jadi yang di rumah mungkin yang absolut. Kalau enggak kebalikannya mungkin yang apa itu namanya yang snow begitu ya. Saya pakai yang seadanya aja itu ternyata enggak masalah ya. Yang menjadi masalah adalah apakah mencukupi enggak nutrisi itu. Jadi bukan karena atominya produknya jelek tidak atau seperti apa tidak. Satu, mencukupi atau tidak nutrisinya. Yang kedua, apakah ada kandungan yang di mana kita punya alergi di situ yang kemudian ditolak begitu ya. Kulit kita tidak bisa menerima. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi teman-teman kalau terjadi sesuatu pada kulit membernya, kita harus ngorek dulu. Makanya saya selalu katakan sebelumnya pakai apa. Nah, dari situ kita bisa menganalisa, oh produk yang dipakai itu ada kandungan kimia berbahaya atau enggak, membuat ketergantungan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah pola makan ya, pola makan. Kamu suka sayur enggak? Kamu suka buah enggak? Nah, seperti itu. Tidurmu bagaimana? Kita harus betul-betul yakin sebelum kita memilihkan produk yang tepat. Nah, ketepatan memilih produk itu sangat penting ya. Jadi teman-teman bisa mencoba dulu ya produk-produknya dan teman-teman bisa bercerita seperti saya sekarang ini. Oke, mungkin itu saja Rini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Sebenarnya saya sempat penasaran juga waktu itu ini tapi tidak untuk dicoba. Sempat cuci muka pakai odol juga, Mak. Ini gara-gara odolwati atau gara-gara apa ya sampai begitu. Boleh cerita sedikit ya, aja. Oke, masalah odol ya. Odol itu memang produk awal yang saya kemudian kulik untuk saya bisa menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena wajah saya kasarannya dalam tanda kutip tidak menjual. Sekali lagi tidak menjual. Bagaimana mungkin orang percaya ketika saya ngomong, ampul ini sangat bagus. Nah, lihat wajah saya, katamu bagus, mukamu bonyok kayak gitu. Orang percaya enggak? Enggak. Justru saya akan menjatuhkan nama Atomi, betul? Nah, produknya bagus kok mukanya yang ngenalin bonyok gitu kan. Akhirnya yang saya kulik adalah odol ya. Nah, odol ini sebenarnya kalau kita melihat kandungannya itu kan ada green tea dan propolis ya. Teman-teman sudah tahu kenapa apa kebaikan dari green tea dan propolis itu. Nah, saya punya experience di odol itu ya. Kalau odol ini itu sifatnya itu propolis itu kan dia bisa meregenerasi kulit, kemudian menjadikan jerawat itu kalau ditotol odol gitu ya itu lebih cepat kering ya, luka pun demikian ya. Nah itu pengalaman saja sebenarnya, kita nggak boleh overclaim ya teman-teman, tapi kita ngomong ini secara ekstrimnya gitu ya. Kalau memang kepepet nggak punya duit gitu ya, flek pun begitu, flek kalau yang masih di atas begitu ya, masih baru dan masih di atas itu oles odol itu dia bisa juga membantu mengurangi. Nah, ini perlu waktu untuk teman-teman melakukan uji coba ya, tapi ya itu tadi ya teman-teman dalam tanda kutip. Untuk kulit-kulit yang sensitif sebaiknya jangan ya. Kemudian cuci muka itu memakai odol itu sangat membantu untuk orang-orang yang sangat berminyak ya. Jadi pagi hari saja, jangan di malam hari. Malam hari tetap harus yang sempurna, dalam artian double cleansing itu penting ya di malam hari. Lah pagi kan kita tidak terlalu banyak kotoran ya yang kita pakai saja dari skincare begitu ya. Jadi saya sempat experience juga, oh iya ternyata kalau pakai odol itu kulitku yang kering itu akan semakin kering. Nah, artinya dia bisa mengurangi minyak ya, kadar minyaknya gitu loh, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, itu sekedar sharing aja. Jadi bukan hal pakem ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi pengalaman dari Bu Ida sudah mencoba semuanya, bahkan sampai putus asa dia odol pun dibuat cuci muka. Tapi sekali lagi, jangan dicontoh kalau memang mau mencoba, tapi
ya sesekali boleh dicoba, tetapi bukan lalu overclaim. Oh iya, pakai odol ini bisa nanti menghilangkan flek, nanti kita di overclaim seperti itu. Terima kasih Bu Ida Ratri Kartika Sari Diamond Master untuk sharingnya, dan kita panggilkan Ibu Maria Francisca Winata. Oke, Lengkap Diamond amat Master. manggilnya. Mumpung ingat, mumpung ingat nama panggilannya. Oke, Silakan selamat Cika. malam teman-teman. Oke, thank you. Gimana masih kinclong nggak sini? Ini dari pagi udah gergaji, udah pakai masker, keliling antar barang ya. Terus Jelaskan. Gergaji itu apa maksudnya? Kenapa Anda gergaji dus? Ngepak, packing. packing gergaji? Ya, Iya, masih kinclong. Oke, jadi seperti yang disampaikan Rini sama Ida ya teman-teman. Jadi ini yang penting Atomi punya skincare, kosmetik, semuanya kita tahu herbal. Jadi tidak berbahaya untuk kita coba. Dan di sini kita kembalikan kebutuhan teman-teman seperti apa. Yang penting jadi teman-teman bisa lihat, oh Ida nyampur segini, Ika nyampur segitu ya, Rini bagaimana. Nah, jadi raciklah sendiri ya sampai Anda menemukan pakemnya senangnya seperti apa. Ya, karena aman untuk kita coba, nggak masalah. Nah, seperti Ida, saya di awal juga pernah pakai 3 jenis produk skincare di awal ya waktu pertama kali, bahkan sebelum masuk Indonesia saya coba 3 macam ini. Apa yang terjadi di kulit saya? Kalau Ida, kulitnya seperti tadi dia bilang, kadang-kadang bisa kering, kadang-kadang berminyak. Nah, kulit saya sangat stabil. Artinya apa? Selalu kering. Jadi dia nggak mungkin tiba-tiba mendadak berminyak, mendadak kering. Jadi gampang untuk saya maintain. Dan saya tipenya sangat konsisten dan rajin dan sangat memperhatikan untuk cuci wajah. Saya nggak pernah akan bolong untuk pakai yang namanya dip dan foam, ya peeling kah, masker kah, semua skincare saya nggak mungkin ke skip, nggak mungkin tidur sebelum pakai itu, ya nggak mungkin punya, ya jadi pagi juga nggak mungkin nggak pakai skincare dan berakhir nggak, semua pasti rajin saya lakukan itu. Nah, yang saya pakai teman-teman, pertama kali saya coba Absolut, ya karena waktu itu sponsor kasih Absolut Set, kasih saya coba, ya. Pakai, wah bagus ya, bagus sekali sampai malam pun bertahan. Kulit saya kan kering. Dulunya saya nggak kenal dengan ini, pakainya yang lain. Dulu saya pakai krim dokter. Saya selalu setia dan nggak pernah neko-neko teman-teman. Dari dulu kulit saya nggak bermasalah, dan arti apa, nggak ada yang jerawat, nggak ada komedo, nggak ada apa-apa. Tapi hanya baru skincare kan dulu kan, tetap kita tahu kita butuh krim. Nah dulu kan taunya krim dokter. Nah, tapi karena kulit saya tidak bermasalah, dokter memberikan krim saya itu hanya sebagai daily cream aja, bukan yang mengandung obat untuk mengatasi masalah kulit. Nah, sehingga sepertinya ya, karena kan dulunya kita nggak ngerti bahwa oh ada breakout segala macam ya. Saya sangat ingat Julia sama Recanita bilang, wah itu lu mau hoki Ci. Karena dulu nggak ngerti kita. Nah, jadi saya 16 tahun dengan krim dokter, langsung pakai Absolut, nggak masalah. Orang kan nggak berani ya pakai ini, karena nggak ngerti, saya nggak ngerti bahwa kalau itu akan terjadi apa-apa, tapi ternyata sama sekali nggak ada masalah di kulit wajah saya. Nah, waktu pakai Absolut bagus. Nah, besoknya ternyata Absolut ketinggalan sponsor, adanya Aquaset ya. Nah, jadi saya coba Aquasetnya. Apa yang terjadi teman-teman? Kulit saya kan kering. Aquaset itu base-nya itu aqua. Itu diperuntukkan untuk kulit remaja. Apakah Aquaset lebih jelek daripada Absolut? Tidak, teman-teman. Ini sesuai peruntukan. Ya, Aquaset diperuntukkan untuk kulit anak remaja yang memang kandungan air dan minyak di bawah kulit mereka seharusnya sudah mencukupi, sehingga mereka cukup dengan Aquaset punya komposisi itu sudah cukup untuk kulit mereka. Nah, untuk usia kita yang waktu itu berarti saya kan belum 50, masih 47 ya. Tapi usia 47 ini jangan sombong, jangan disamain anak remaja ya. Ini jauh ceritanya ya. Jadi apalagi memang dasar saya kering. Sehingga waktu saya pakai Aquaset, apa yang terjadi teman-teman? Waktu pakai bagus ya. Selang beberapa jam kemudian, mungkin hanya sekitar 4 jam. Karena waktu itu di ruangan itu ya AC ya. Saya ingat pengalaman saya dulu waktu saya ke negara yang 4 musim di saat dingin itu kulit kering kan.
Nah, diginiin, ini rontok kayak tepung, kayak kayak pasir. Nah, diginiin, terus kita iseng lagi kan enak terus rontok ini gini, rontok di pokok pegang di mana, rontok di mana ya. Wah, jadi rontok semua. Itu apa? Itu kering, teman-teman. Ya, itu. Jadi aquaset nggak bisa kering. Nah, terus saya juga ada dikasih 6 sistem untuk demo ya dulu ya. Dulu kan sponsor kalau datang seperti Ida juga dikasih sponsor untuk demo. Dikasih 6 sistem. Coba dong 6 sistem ya. Nah, waktu coba 6 sistem bagus, nggak masalah. Tapi apa kurangnya? Kemampuan 6 sistem di kulit saya tidak mampu membuat kulit saya fix sama dari pagi sampai malam. Saya selalu bilang sama teman-teman, saya kalau Zoom ataupun rekam YouTube ya di malam nggak pernah namanya touch up. Waktu kita di Surabaya ya sibuk kita bikin itu ya Homey Center Yesi ya di Surabaya itu ya. Itu dari pagi sampai malam ya begitu, kita nggak ada touch up, nggak sempat, dan akan tetap begini. Nah, Absolut mampu membuat kulit saya seperti itu dari pagi sampai malam. Kalau 6 sistem nggak bisa. Lewat jam 2, jam 3 sore saya sudah merasa kulit saya kering. Jadi sudah hanya sampai segitu. Jadi kalau mau bagus lagi ibaratnya ya harus bongkar pasang. Nah, sama dengan berarti orang kalau tidak pakai yang Atomy ya. Kalau orang make up dulu ya, kalau orang acara ya, kenapa orang pengantin ada namanya tasak pulang ya, jam siang dia harus bongkar make up. Kenapa? Nggak mampu bertahan sampai malam ya. Nah, itu. Nah, jadi itu pengalaman kulit saya. Nah, kemudian setelah Atomy benar-benar masuk Indonesia, apa yang kita lakukan? Nah, seperti biasa evening set saya pakai dari dulu sampai sekarang. Itu evening set yang saya pakai yang pertama, yang utama. Matte cleansing saya coba juga ada, kemudian yang derma gel cleanser ada juga. Itu sih bukan apa, supaya saya pengen tahu aja aromanya seperti apa, kelembutannya seperti apa, hanya pengen tahu aja. Nah, bagi kulit saya nggak masalah kalau mau cuci pakai itu, tapi yang utama yang saya pakai adalah evening set ya. Nah, setelah cuci, skincare utama saya selalu Absolut. Nah, banyak pertanyaan ke saya, kapan saya pilih Absolut, kapan pakai Snow, seperti yang disampaikan oleh Ida ya. Nah, jadi setelah muncul Snow, banyak testimoni Snow, banyak yang orang wah pengen beli Snow ya kan. Lihat dulu kebutuhan Anda di mana. Dari awal dari YouTube saya tiap kali sharing saya selalu bilang kendala kulit saya adalah kering dan saya flek. Ya, flek saya udah dari zaman SMP karena saya anak pulau ya. Nah, dari dulu kan saya orang yang aktif di luar dan ada flek. Saya selama ini sudah pakai maksimal untuk yang namanya untuk menipiskan flek udah pakai. Sinergi ampul saya udah nggak bisa ngitung berapa belas, nggak ngitung lagi. Seri 1 yang khusus 1 doang ya, yang seri yang vitamin C ini sudah pakai berapa set lupa juga udah. Nah, terus seri spot up dengan esensinya dengan krimnya pakai berapa set nggak inget juga udah. Pokoknya sejak keluar selalu saya pakai di combine dengan Absolut ya. Tapi saya merasa pakai itu sudah nggak mampu membuat dia lebih tipis lagi, teman-teman. Bukan berarti nggak ngefek, bukan berarti ini spot udah nggak ngefek, kalau gitu nggak usah pakai deh. Nggak, saya tetap pakai. Kenapa? Karena saya percaya bukan itu nggak bagus lagi, tapi sudah maksimal kulit saya untuk nutrisi yang seperti itu membuat dia memudahkannya sudah semaksimal seperti itu. Ya, kecuali kita laser. Nah, laser tentu kita nggak mau. Kita akan merusak skin barrier kita. Dan saya nggak mau. Cukup kita dengan maksimal nutrisi yang kita berikan ke kulit kita, kemudian kita pakai Casion K atau mau pakai apa untuk base makeup kita, udah cukup, udah bagus. Ya. Nah, nanti saya akan kasih kabar gembira dengan fixing ya. Selama ini dengan dulunya sebelum ada muncul yang Gold Casion, Luminos, saya pakai BB-nya yang 125.000. Nah, itu bagus, warnanya itu masuk dengan kulit. Waktu datang yang Gold Casion, saya pakai ya yang Luminos, walaupun cover Luminos, warnanya saya merasa yang kurang masuk, sehingga saya tetap harus tambahkan BB cream yang 125.000 itu untuk menemukan warna yang masuk. Gitu ya, teman-teman ya. Nah,
Itu yang ke makeupnya. Kita bahasnya nanti, balik lagi ke yang ke skincare. Nah, mana yang lebih bagus, Absolute atau Snow, teman-teman? Kulit saya kan kering, tapi kebutuhan saya adalah mau mencoba lagi untuk menipiskan flek, karena saya sangat penasaran dengan urusan flek ini. Nah, jadi Snow yang 7 macam ini saya pakai, ya saya pakai. Luar biasa teman-teman. 1 minggu saya bisa melihat flek saya yang tadinya sudah stagnan masih bisa menipis sekian persen lagi. Wah, ini luar biasa. Tapi ingat teman-teman, Snow ini sangat luar biasa untuk urusan flek, tapi dia tidak untuk mencukupi nutrisi kelembapan. Nah, itu yang Ida maksud tadi. Ya, jadi dikombinasi. Di awal waktu memperkenalkan tentang Snow, ya, kami sudah pernah menjelaskan bagaimana mengkombinasikannya. Anda bisa mengkombinasikan kalau kulit kering seperti apa, kalau untuk bagaimana apa sudah pernah kita jelaskan kombinasinya, ya. Nah, jadi yang saya pakai teman-teman, itu saya pakai Snow. Sorry. Nah, Snow ini 1 set saya pakai, dan saya selalu pakai boros teman-teman ya. Ini sudah set kedua, ini sudah yang keempat. Toner sudah yang ketiga ya, 3. Ini udah yang kedua ya. Jadi memang sangat boros saya ya. Jadi ini saya pakai teman-teman, ini full set. Nah, full set tapi saya pakai absolutnya, campurnya teman-teman ya, sangat banyak. Nutrisi yang masuk ke kulit saya itu harus banyak. Karena saya tahu kulit saya butuh seperti itu. Ya, baru saya bisa mendapatkan optimal kelembapan kulit saya. Nah, make up-nya hanya cukup 1. Udah. Jadi make up nggak perlu banyak apabila kulit Anda cukup lembab. Jadi saya pakai ini, teman-teman. Kalau pagi, sudah tahu ya, kalau pagi kita nggak perlu pakai ini kan. Nah, jadi saya kombinasi Absolute saya, apa yang saya pakai. Setelah saya pakai toner, teman-teman, setelah pakai toner Snow, saya masih pakai ini. Sinergi nomor 1 saya pakai. Ya. Setelah ini, maka saya akan masuk ke ampul biru. Ya, saya akan masuk ke Absolute. Jadi seri Absolute saya nggak pernah tinggal. Setelah sinergi, saya akan masuk ampul biru. Ya, pagi ya ini ya. Setelah itu saya akan lanjutkan ke Snow punya serum. Serumnya Absolute. Krim mata pasti karena Snow tidak ada krim mata. Ya, untuk menjaga keseimbangan kadar air dan minyak di kulit saya, tetap saya pakai lotion dari Absolute. Nah, nude creamnya saya nggak pakai. Kenapa? Karena sudah ada krim pagi atau daily cream dari Snow. Ini sudah cukup sangat itu juga ya, cukup memenuhi nutrisi untuk ini saya skip. Nah, kemudian setelah ini saya pakai apa lagi? Sebelumnya kita tahu kita ada oil serum mist. Ini kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak. Nah, kalau Korea mengajarkan pakai oil serum mist, itu tiap layer. Absolute habis serum semprot, pakai ampul semprot, pakai ini semprot. Nah, kita nggak usah, saya nggak usah. Saya paling kalau pakai pun hanya 1 kali semprot. Ya, di antara waktu saya pakai Absolute, itu kalau saya pakai. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, nah itu saya pakai. Nah, setelah itu maka saya akan masuk lagi ke Glow Base. Kemudian sunscreen. Ya, setelah ini maka saya sekarang langsung pakai fixing. Fixing ini sangat luar biasa. Akhirnya saya sekarang menemukan yang saya cari selama ini. Ini tanpa bibit, tanpa apa, itu udah langsung sangat masuk, warnanya sangat masuk. Ya, kalau Anda pakai sebentar setelah meresap, Anda pakai masker pun dia tidak banyak pindah ke masker kita. Wah, ini luar biasa. Habis pakai masker, lepas pun wajah kita tetap sama. Ya, ini yang saya pakai di yang pakai ini malam ya, malam teman-teman ya. Ini pagi saya nggak pakai, malam ini. Jadi sama pakainya berarti malam, teman-teman udah tahu sendiri, berarti malam saya berarti harus pakai ini ya. Kalau pagi nggak pakai ini, malam pakai 2 ini, pagi hilangin 2 ini. Nah, seperti itu
skincare yang saya pakai, jadi memang sangat banyak sekali nutrisi yang masuk. Make up-nya cukup fixing satu macam itu aja selesai ya. Nah itu kulit kita mampu bertahan dari pagi sampai malam, kulit kita sangat bagus. Nah sekarang kan muncul yang baru yang emas 24 karat kita ya, gaya kita ya, holang haya, sikat gigi pakai emas, masker pun pakai emas, itulah Atomian. Nah ini ada yang bilang nggak perlu tiap hari, ya kan, seminggu 2-3 hari aja oke. Nah saya sejak datang sampai semalam itu setiap hari. Saya pengen coba tiap hari dia seperti apa, tapi pakainya saya tidak sampai banyak-banyak, pokoknya secukupnya, dan oleskan ya, tarik masker, oleskan ya, Anda harus usap, harus massage kulit Anda pakai ini ya. Nah ini luar biasa teman-teman, walaupun saya kurus, ingat kembali usia kita 50, namanya 50 itu tetap bisa turun, walaupun Anda kurus, Anda begini, dia akan ada sedikit gelombang. Nah, sekarang ini tidak ada sama sekali. Tetap kita diajarkan untuk 10 kali melakukan penarikan seperti ini. Ya kan? Kita diajarkan melakukan 10 penarikan seperti ini. Nah, waktu Anda pakai yang gold ini sangat luar biasa, Anda bisa masaskan seperti ini, tarik pelan-pelan ya. Dan ini di sini tuh biasanya akan ada kerutan kita. Nah, tarik begini tengah. Set, masaskan seperti ini. Ya. Mata, karena masker ini boleh untuk ada area mata juga, mata, tarik di sini semua, Anda akan menemukan sangat luar biasa. Ini saya tiap hari pakai, tapi kembali ke kulit teman-teman, ini pakai 2 hari betul-betul beruntusan langsung. jadi ini kembali ya, tidak ada patokan. Nah kulit saya ini sangat stabil karena memang saya nggak pernah bolong, dan perawatannya full nutrisi dari awal, dan sangat rajin kalau udah urusan ini ya teman-teman, sama seperti urusan pipi saya ini sama rajinnya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya, nanti kalau ada pertanyaan baru kita masuk lagi, silakan Rini. Oke, terima kasih Cik Ika sharingnya. Kalau lihat muka Bu Ika, Bu Ida, terus terang gini sih, kalau buat saya pribadi ya, cantik itu relatif. Kalau kita lihat apakah yang putih pasti cantik, sehat, belum tentu ya. Bu Ida aja menurut saya sangat salut sih ya, karena nggak semua orang itu yang pede, maunya cari yang cepat putih ya, begitu ya Bu Ida ya. Banyak putih di luar itu nggak bagus loh, pucat, nggak segar. Nah. Makanya di luar itu memang beda banget. Ini eksotik. Iya, eksotik. Betul, Mak. Jadi memang menghibur diri. Banyak sekali di luar itu pokoknya kalau udah ada serum memutihkan, untuk memutihkan itu pasti diburu orang. Dan biasanya itu kenapa sih? Kenapa harus pengen putih gitu loh? Padahal kalau misalnya yang kayak Bu Ida pun dia juga eksotik girl sih. Memang gitu ya? Benar dan bagus, makanya saya harus selalu tambah dengan BB 125 karena saya merasa putih itu nggak bagus. Kurang masuk warnanya, harus digelapkan 1 tone ke atas. Iya, jadi memang yang penting apa sih, kita memasukkan nutrisi, kulit wajah kita itu sehat, terus orang lihat itu juga kok bagus ya kulitnya, kok cantik ya, cantik, nggak perlu kita sampai operasi plastik ya, sampai potong jakun segala, nggak penting. tetapi yang penting kita itu sekarang adalah kulit kita sudah ternutrisi dengan maksimal. Nah, hari ini kita ada Jess, dia nongol habis acara anaknya. Ayo sharing, saya tahu Jessi ini dulu pernah testimoni, mukanya kusem banget, kusem sekali, dan nggak tahu ntar kapan harus sharing before afternya dia ya. Sekarang tuh juga super kinclong, menurut saya glowing banget, dan nggak kalah juga sama Wida, Bu Ika, mereka glowingnya. Oke, ayo Jess sharing Jess.
Happy birthday buat Mita ya, buat anaknya. Bang, aku dengar omongan Ciri ini, aduh, mujinya ketinggian. Loh iya, aku pernah lihat dulu waktu sebelum dulu kan masih awal-awal masih sering pada pasang foto testimoni before after ya. Bahkan mamanya Jessie ya, apa mama mertua ya yang pakai mertua ya itu juga bagus mukanya udah 70 lebih ya, itu masih kenceng banget ya. Ya, itu sih karena rajin ya beliau ya. Nah, Aku sharing Jess. paling sharing pengalaman aja. Dulu waktu pertama-tama kenal Atomy kan kita kan sama-sama nggak tahu ya skincare apa Atomy gitu kan ya. Terus aku tuh yang paling pertama itu tuh paling suka sama yang AC Spot Solution, tahu ya? AC Sekarang yang Agnesol ya, Agnesolution. Tapi aku tuh nggak ada idea itu tuh sebenarnya buat jerawat, nggak tahu. Aku taunya karena dia wanginya jorok, aku pakai gitu, seneng gitu kan. Jadi aku pakai itu dengan pikiran udah nggak butuh yang lain gitu kan. Terus ternyata akhirnya kan muka aku karena nggak ada perawatan double cleansing, nggak ada toner, muka sebenarnya kan mengering ya, keringnya. Terus aku nggak lagi kenalin Atomy kan waktu itu kan, kenalin Atomy terus ketemu sama klien yang dia pakai SK2-nya lengkap, si shadow. Dia lengkap, udah berapa juta tuh, 2 digit deh pokoknya setnya lengkap. Dan dia tuh pengetahuan tentang kulitnya kuat karena dia jalanin facial sekolah Marta Tilaar pula kan. Jadi aku malu banget pas lagi kenalin skincare, aku ngeliatin mukanya dia, aku yang malah naksir gitu kan, lihat mukanya ya ampun pori-pori saya gede, komedo gede, dia mukanya halus kinclong nggak ada pori-pori, gimana aku mau nawarin skincare kan gitu ya, malu gitu kan. Terus nggak lama Absolut muncul. Nah berjelang loncat dari yang AC itu aku pakai Essence. Nah pas yang lagi pakai Essence-nya Six System, banyak kan yang leader Indonesia yang nggak cocok sampai aku dibilang kulit badak. Tapi buat aku itu cocok sih. Jadi aku kayak pakai essence itu doang, muka aku nggak kering, tapi nggak lembab, masih kurang bagus itu apa namanya moisturnya. Nah jadi masuklah Absolut. Nah pertama kali Absolut juga polos, main pakai aja 6 set semuanya hajar ke muka kan. Hajar ke muka tapi masih double cleansing juga. Jadi waktu itu langsung 2 set. Satu set evening care, satu lagi set Absolut. Aku pakai, muka aku tebel banget kayak bisa apa sih namanya? Kayak bisa selancar ya di atasnya, tangannya ya licin banget gitu kan ya. Tapi juga tangannya juga keluar ada minyak gitu. Jadi nggak terlalu nyerap, panas gitu gerah. Terus akhirnya ini sembari nyoba, sembari ngenalin orang, oh kamu ini pasti cocok gitu kan. Taunya karena nggak ada skill, akhirnya aku ini jadi berantakan banget ngenalin orang. Nah baru akhirnya aku mulai pelan-pelan, karena terus rutin, akhirnya aku tahu ternyata yang dibutuhkan itu benar-benar rutinitas yang pertama, yang kedua tuh benar-benar muka itu benar-benar dalam kondisi bersih. Nah, ilmu yang aku ketemu sama orang yang pertama kali itu tentang skincare, dia juga ada ngasih tahu kalau SPF itu berbahaya kalau dipakai di saat malam hari. Terus SPF itu kalau nggak dipakai siang hari, walaupun kita di dalam rumah itu tetap bisa nembus. Itu tuh aku dapat ilmunya dari customer juga. Akhirnya aku mulai banyak kan bikin cari tahu gitu sambil semua ceplosin ke muka gitu kan. Nah, pada saat itu aku udah tahu gimana mengkombinasikan muka aku sendiri. Akhirnya aku itu waktu itu pakai yang aku senang gitu loh. Jadi deep foam cleanser, terus aku pakai toner, Absolut sama serum. Malamnya aku tambahin lotion, kadang sama eye cream. Nah, terus makin berjalan, mertua aku naksir deh, dia langsung lihat kan, dia minta dibikinin kulitnya. Akhirnya dari daninya cuma mau pakai 2 produk, cuma mau pakai toner sama ampul biru, akhirnya dia nambah jadi set. Nah makanya tuh beliau mukanya langsung kinclongnya kayak keramik gitu kan, bagus. Tapi kalau sekarang sih kan berjalannya waktu, karena aku udah terlalu sering pakai juga, aku ngerasa sih sebenarnya Atomy itu bagusnya karena kita nggak ada ketergantungan ya. Bagusnya itu kita nggak ada ketergantungan, jadi aku juga pakainya juga mau yang agak praktis. Jadi aku tuh sekarang cuma pakainya sih cuman yang benar-benar paling pokok aja. Kalau pagi itu aku benar-benar mesti cuci muka 1 kali, kalau malam itu harus benar-benar double
cleansing, artinya 2 step cleansing ini aku harus benar-benar selalu pegang. Yang aku pakai itu, aku paling suka pakai gel cleanser sabunnya. Itu bener-bener aku jatuh cinta banget deh sama gel cleanser. Jadi pas lagi aku pakai gel cleanser itu cuci muka itu tuh bukan cuman mukanya relax. Jadi bukannya cuma mukanya merasa bersih, bukan cuma lembut. Aku tuh ngerasa relax gitu loh. Aku nggak tahu gimana, aku tuh ngerasa relax gitu loh. Jadi aku tuh pas lagi bersih muka tuh aku merasa muka aku tuh dimanjakan sama gel cleanser. Jadi aku tuh sekarang tuh kayak ngefans berat sama gel cleanser. Kalau moodnya jelek, aku pertama kali begitu cuci muka sama gel cleanser, pasti moodnya naik satu bar deh, happy banget gitu. Nah, udah gitu aku pakai toner absolut. Nah, toner absolut ini kalau buat aku ya, dibandingkan sama semua toner yang pernah aku coba, toner absolut ini bener-bener di aku tuh udah nggak ada duanya deh. Aku tuh udah tidak bisa tanpa toner gitu loh. Setiap kali minimal nih kalau mau pergi jauh dan aku nggak bisa banyak bawa barang-barang yang berat, yang minimal paling mesti ada itu toner sih. Sisanya kalau misalnya ampul biru atau spotted ya udahlah itu aku masih toleran. Tapi yang benar-benar paling nggak bisa tuh toner gitu loh, anti kalau nggak bisa kayak kehausan gitu ya. Jadi aku tuh benar-benar paling malesnya aku, the most lazy-nya aku tuh satu sih. Mau tidur, cuci muka, langsung toner, langsung blok tidur kalau udah capek ya. Nah, terus sisanya aku, karena belakangan ini kan juga lebih banyak masalah ini ya, aku belakangan ini lagi hectic banget, kayak warawiri, ngurusin urusan keluarga, padat banget ya, makanya aku tuh sebenarnya agak susah muncul, karena kelihatan sih aku mobilitasnya sekarang lagi tambah banyak banget, kadang-kadang mau duduk santai juga susah. Makanya jadi termasuk aku skincare pun jadi udah agak capek gitu kan. Jadi aku yang paling minim sih sekarang. Paling minim itu double cleansing, yaitu mild sama gel cleanser yang tadi biar mood aku naik, biar aku nggak stres. Terus sama toner absolut kan kayak minum air biar nggak haus. Nah lalu itu ampul spotted essence dulu. Spotted essence biar muka aku tuh aku sambil massage baru ke ampul biru sih. Ampul biru juga aku pakai, aku massage sampai ke area leher. Sama reset balm. Reset balm itu aku pakai di area leher tapi cuma malam, aku nggak mau pakai di siang. Soalnya kalau di siang itu ketika kita makeup kayaknya aku nggak afdol deh dicampur sama makeup atau kotoran. Jadi aku tuh reset balm khusus buat pas lagi malam aja. Nah, dengan itu aja sih ketika aku ngerasain aku konstan pakai dan kemudian aku 3 hari nggak pakai skincare, notabene cuma pakai toner aja, muka aku tetap ini loh, nggak kusam dan nggak kayak orang nggak pakai skincare. Jadi pas lagi tiba-tiba aku misalnya ada acara ketemu orang nih, misalnya di 1 minggu nih aku nggak pakai skincare, notabene cuma toner doang ya, tok tiap hari cuma disiram toner gitu kan. Hari ke-7-nya aku pakai nih karena memang mau keluar gitu kan. Nah pas lagi aku mau keluar itu ketemu sama orang masih bisa nanya kamu pakai skincare apa. Aku bingung, aku kan lagi nggak rajin skincare kok bisa nanya gitu kan. Biasanya kan kalau rajin kan pede ya aku keluarnya ya, wah nih muka aku kelincong nih pasti closing lah minimal gitu kemana aja. Nah tapi ini kadang-kadang udah lagi nggak rajinnya karena memang waktunya lagi hectic, pas lagi cuma 1 hari itu doang make, orang masih bisa bilang kok kulit kamu kelihatan sehat banget gitu loh. Jadi menurut aku sih Atomy sih benar-benar bagus karena menurut aku dia menutrisi dari dalam sih. Jadi selama kita benar-benar melakukan pembersihan 2 itu kita lakukan, terus kita udah pernah melakukan skincare secara rutin gitu kan. Ada kala di mana kita memang mungkin terlalu padat sampai kita nggak bisa pakai skincare yang benar-benar rutin yang seperti biasanya kita. Itu nggak sampai menjatuhkan muka kita jadi kusam seperti halnya skincare yang dijual di luar yang hasilnya itu instan. Nah ini yang hebatnya di Atomy sih, yang belum pernah ada ya, menurut aku belum pernah ada gitu loh. Kalau ketika kita kurang, kita kendor dikit, tapi hasilnya itu sampai ngedrop atau malah berbalik, menghajar kualitas muka kita itu, ya cuma Atomy aja yang bisa tetap gitu loh mempertahankan kondisi kekenyalan sama
kondisi muka kita tuh mengeluarkan sedikit glowing itu tetap ada gitu. Ya hebat sih di situ Atomy. Jadi makanya aku mau skincare apapun juga kayaknya udah nggak bisa lari. Skincare-nya memang udah paling Atomy gitu, nomor 1 gitu. Terus kalau sunscreen ya sampai sekarang belum ada sunscreen yang ngalahin Essence-nya Atomy ya. Aku pakainya Essence Atomy yang mild itu ya. Jadi karena buat aku itu pelindungannya penuh dan seharian, jadi tuh nggak ribet lagi buat aku tuh buat retouch or something, buat aku itu udah cukup banget seharian. Plus sama aku pakai sekarang Adelika yang luminous, gara-gara dikenalin sama Ibu Ida, diracunin Ibu Ida, terus aku teplok ke muka aku, ternyata bagus sampai semalaman, hasilnya mantep banget gitu kan, jadi aku naksir. Jadi sejak dari itu aku ganti dari gold cushion, aku ganti ke luminous, dan ternyata hebatnya luminous ini itu bedaknya kalau kita pakai nggak nempel di masker loh, keren loh, mantap. Itu aja sih. Oke, thank you Jess sharingnya. Soalnya saya memang tahu ya dari awal perjalanan. Kalau Cika saya malah nggak kenal di awal. Saya tahunya Bu Ida, Jessie itu kita sudah bertemu di satu grup kita leader-leader gitu. Dan mereka sering sekali sharing gitu loh. Dan saya sebenarnya yang paling on di antara mereka karena nggak ada skill apapun dan saya tahu sekali waktu mereka testimoni, wah mukanya kenapa bisa kinclong gitu ya, bisa glowing ya, bisa kayak lalat lewat aja bisa senurut gitu loh. Sedangkan saya masih belum seperti itu. Jadi hari ini giliran saya untuk sharing, mungkin sedikit panjang karena riwayat kulit wajah saya ini agak unik Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti sebentar boleh saya spotlight diri sendiri di mana? Oke, jadi perjalanan kulit saya itu agak unik. Pertama karena saya dari lulus SMA, sebenarnya SMA itu udah mulai komedo dan udah mulai jerawatan. Jadi namanya anak remaja, kalau orang tua itu nggak pernah ngasih tahu cara cuci muka, kita aja dikasihnya sabun mandi ya buat muka. Jadi dulu itu sabun mandinya Lifebuoy batang yang merah buat badan dan buat muka. Jadi ya itu udah kebiasaan kita begitu gitu. Mama saya juga nggak yang ngerti skincare, nggak pernah pakai skincare, jadinya nggak pernah diajarin untuk merawat wajah. Apalagi kalau udah remaja, kulitnya yang kita ini yang kemana-mana naik becak jalan kaki itu kan pasti debu tuh nempel. Sedangkan kalau udah debu nempel itu kan pasti harus dibersihkan, harus dicuci. Nah dulu nggak ngerti kan, kita tuh masa zaman-zaman itu tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi kadang saya sekarang ini kalau udah ngomongin orang tua yang punya anak remaja, harus cuci muka, sering-sering cuci muka aja. Karena itu pengalaman saya, sampai akhirnya karena nggak pernah rajin cuci muka, jadi komedo itu berkembang menjadi jerawat. Lah pas kalau udah gitu, kita anak remaja itu kan sukanya akhirnya pencet-pencet, jerawat dipencetin sendiri. Sampai ke SMA, kuliah itu udah mulai cari duit untuk pengen ke klinik lah, namanya udah sebel banget ya Bapak Ibu kalau tahu saya itu bisa punya jerawat itu di hidung saya ini. Kalau misalnya lihat ini masih ada kelihatan lubangnya ya, itu jerawat itu 1, 2, 3, 4 itu di satu tempat, 4 jerawat di satu tempat dan itu langsung melendung. Saya makanya sering dipanggil hidung Pinocchio. Saya tuh sampai kalau udah pas dipanggil gitu, saya gini, kamu jangan ngatain saya, nanti kamu dapat sendiri. Saya mesti gitu karena pengennya cari temen ya, cari bolo gitu loh. Maksudnya kesel kan, udah kita tuh cewek kalau udah jerawat pasti nggak pede, bawaannya nggak pede. Akhirnya waktu itu saya ingat banget di kos saya kos di Surabaya, mungkin karena cuaca Malang Surabaya beda ya, Malang dingin, airnya bersih, di Surabaya airnya kotor, jerawat itu makin banyak. Dan waktu itu saya ingat banget ada kaca di sebelum pintu kos saya tuh, saya pencet, satu pencet, habis itu udah keluar nanahnya banyak, saya akhirnya pindah ke yang satunya, yang itu ada 4 jerawat yang berkumpul bersama-sama. Mereka tuh suka banget itu ngumpul di hidung saya tuh entah mengapa. Jadi begitu pencet yang satu dia pindah ke yang tadi lubang. Pencet lagi yang satu berkolonia. Ya berkolonia. Kesel banget gitu loh. Jadi
mencet satu tuh sampai akhirnya tahu teman-teman itu jadi lubang yang dalam sekali. Karena apa? Dia tuh ngeri. Saya sampai merinding, Karena apa? Pada waktu kita mencet jerawat satu tuh dia pindah ke satunya, pencet ke satu pindah ke satunya, sampai pencet ke satu pindah ke satunya. Akhirnya di sini saya punya lubang yang sangat besar. Bahkan kalau saya ingat banget waktu itu ya, itu kayak lubang yang dari lubang satu ke lubang lain tuh kayak misalnya ada ulat tuh bisa ulatnya keluar gitu loh. Itu saya sampai merinding karena memang masa-masa seperti itu sangat nggak enak. Akhirnya sama mama papa nggak dikasih uang lebih untuk ke klinik, ya akhirnya kita cari uang ya, maksudnya part time gitu, jadi asdos di sekolah. Akhirnya saya ketemu satu klinik yang sangat terkenal, istilahnya waktu itu di Malang, baru buka juga, dari Jogja pasti tahu lah, itu udah terkenal banget. Akhirnya saya ke sana lalu diberilah krim dokter, lalu suruh facial lah. Pada waktu facial itu kan otomatis dipenceti. Muka saya itu akhirnya sampai sekarang tuh banyak sekali bekas-bekas lubang-lubang bekas jerawat. Itu berkat kesalahan masa lalu. Tetapi saya akhirnya tergantung sekali sampai saya pakai itu 6 tahun, lalu dia mentok. Nah, itulah kalau di klinik kecantikan, krim-krim itu mereka sudah pada waktu kita naik pakai satu level, oh ternyata pakai ini udah nggak mempan, masih keluar jerawat lagi, dia akan naikkan lagi kadarnya dinaikkan lagi sampai akhirnya udah yang paling tinggi, udah mentok, udah nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya tetap keluar jerawat itu, masih keluar jerawat itu, dan terpaksa akhirnya saya harus pindah ke tempat lain, pindah ke klinik lain. Nah, pada perjalanan itu tuh sebenarnya setiap kali ada jerawat, tipe jerawat saya itu bukan yang kecil-kecil yang, maaf, ada orang yang mungkin jerawatnya penuh, yang kecil-kecil banyak nananya, enggak. Punya saya itu malah jerawat besar-besar yang orang ngomong deos, ngerti deos enggak? Itu kayak bisul yang enggak ada matanya. Jadi dia itu melentung besar kayak gitu. Jadi itu menyiksa sekali karena apa? Disenggol sakit tapi enggak ada matanya, yang enggak bisa dijebrot, enggak bisa dikeluarin. Akhirnya dokter selalu menyarankan ini harus injek jerawat, harus disuntik. Jadi hampir setiap sebulan sekali saya harus ke dokter tuh untuk suntik di setiap jerawatnya, disuntik di jerawatnya. Bayangkan sakitnya kayak apa. Jadi itu sekali suntik tuh langsung 7. Jadi 7, 1, 2, 3, 4, nanti hidung ada 3 kayak gitu. Itu saya alami sampai saya sebelum ketemu Atomy. Jadi saya sampai ke 3 klinik, bahkan yang kedua itu saya ingat dia kasih obat minum untuk meredakan jerawat, dan obat minum ini dia bilang memang di awal bahwa kalau Anda nggak KB, ibu nggak KB, nggak boleh minum obat ini. Karena apa? Dia bisa berbahaya sekali untuk kandungan dan juga dia bisa mengeringkan kandungan. Sampai seperti itu saya belain loh teman-teman untuk minum pil, kita ngomongnya pil merah sih waktu itu. Dan itu benar-benar saya belain karena saya pengen banget terbebas dari jerawat. Nah, setelah itu saya minum, terus treatmentnya juga selalu saya ikuti sampai akhirnya setiap treatment itu kan terjadi pengelupasan yang parah. Saya tuh dulu nggak berani selfie, saya tuh dulu nggak pede kalau lihat kaca. Kalau orang tuh mungkin ngeliatin orang-orang ya, wanita-wanita itu kalau di mall bisa buka bedak kaca sambil bedaan gitu. Saya tuh nggak. Saya paling anti kaca, saya paling anti cermin. Karena menurut saya tuh nggak pede sekali, udah mukanya merah, berminyak, banyak jerawat, istilahnya itu sangat nggak pede sampai saya itu sebelum ketemu Atomy. Nah, pada waktu perjalanan saya sebelum ketemu Atomy, saya pun sudah mencoba untuk keluar dari klinik. Sebenarnya udah dicobain orang, mungkin dari yang paling murah sampai yang menurut saya mahalnya saya itu ya mentok-mentok di 3-4 juta ya untuk beli skincare. Itu tetap nggak ada yang bisa cocok. Saya harus balik lagi ke klinik, saya harus balik lagi ke klinik lagi karena mencoba semuanya nggak bisa. Jadi udah kayak saya ketergantungan harus balik lagi ke klinik kecantikan. Nah, di situ saya mau share beberapa foto saya ya. Nah, ini kayak gini. Jadi jerawat saya itu tipenya yang besar-besar seperti ini. Jadi lihat muka saya itu banyak sekali lubang-lubang bekas jerawat ya. Jadi karena dia ini kalau udah besar begini karena nggak ada matanya ya harus diinjek jerawat, namanya disuntik jerawat. Nah, di sini terus habis itu ini kayak gini nih, ini jerawat-jerawat besar yang istilahnya kalau misalnya habis diinjek kadang dia bisa langsung kempes, kadang dia punya mata. Kalau udah keluar mata tangan tuh gatel banget. Nah, ini berkat kesalahan masa lalu tuh lubang-lubang itu sangat besar gitu loh, dan
sebenarnya saya bersyukur sekali akhirnya saya ketemu Atomy. Jadi kalau udah yang kayak begini mau ngaca aja nggak berani. Ini aja foto karena saya ini istilahnya penasaran. Kalau misalnya saya nggak punya foto before after kan nggak seru gitu loh. Padahal ya belum pasti waktu itu bakal menjadi bagus kulit saya. Nah ini masa-masa saya masih berjerawat. Nah, ini kayak gini nih. Jadi tipe kulitnya tuh, dan sedihnya Bapak Ibu, sedihnya sekali, saya itu tipe kulitnya berminyak, berjerawat, masih keluar flek. Sakit banget rasanya. Kalau Cika mungkin kulitnya kering, nggak ada jerawat, ada flek. Bu Ida mungkin dia nggak sampai yang berjerawat parah, mungkin kering atau kasar, kusam kayak gitu. Jessi masih kusam, nggak ada nutrisi, kurang nutrisi. Saya itu udah yang jerawatan masih ada fleknya. Lah flek di pipi ini masih ada. Itu rasanya penanganan dokter itu bingung gitu loh. Ini yang harus ditangani itu jerawatnya dulu atau fleknya dulu. Tapi saya bilang pasti harus jerawatnya dulu karena flek ya udah nanti sambil berjalan kalau jerawat udah hilang. Tetapi pada kenyataannya nggak semudah itu menghilangkan flek juga. Sampai sekarang pun masih ada flek-flek di kulit wajah saya, tetapi jerawat saya benar-benar sebulan belum tentu keluar sekali. Sekarang ya, sampai ketemu Atomy lah. Ini akhirnya saya mulai pakai Atomy. Ini tadi yang saya ceritakan, jadi setiap ada merah-merah ini akan diinjek sama dokter, ini bekas injek juga. Jadi ini awal saya ketemu Atomy, Bapak Ibu, apa yang saya coba? Pertama kali saya dikasih sponsor, yaitu sama, dikasihnya Evening Care sama Six System. Saya udah bilang, kulit saya ini jerawat, boleh nggak pakai ini? Sponsor bilang, udah pakai aja, coba aja. Saya pakai bagus, dia aja kulitnya bagus banget, memang kayak kulit bayi putih, kayak kulit bayi gitu. Ya udah saya coba pakai deep cleanser, saya pakai foam cleanser, saya pakai peeling gel, saya pakai peel off dan Six System saya pakai, nggak tambah bagus. Waktu itu akhirnya tambah parah jerawatnya. Saya udah bilang, aduh ini saya udah pengen balik lagi ke klinik, kayaknya saya nggak cocok deh pakai Atomy, saya bilang gitu kan sama sponsor saya. Jangan, ini produk Atomy bagus. Orang Taiwan yang ngomong ya. Ya udah saya coba. Akhirnya saya tuh masih kayak, aku pengen injek jerawatnya, karena kalau udah keluar kayak gitu tuh bener-bener yang nggak nyaman sekali. Sampai akhirnya bulan November itu keluar Absolute Set. Ngelihat iklannya, ya ampun Tuhan, ini kenapa kulit bisa bagus banget ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli Absolute Set. Saya beli Absolute Set, saya pakai semuanya, maruk. Katanya kalau orang maruk semua dipakai, dari toner sampai nutrisi cream saya pakai, jerawat keluar makin banyak lagi. Katanya produk bagus, produk paling bagus. Waktu itu saya mikir, udah produk paling bagus, katanya yang paling absolut, yang teknologinya paling bagus, kenapa muka saya nggak bisa? Nah, itulah awal ketidaktahuan seseorang. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau mau merekomendasikan skincare ke orang, jangan semua dipukul rata. Kalau misalnya dia sensitif, jerawat, kasih Absolute Set, langsung 3,2 juta. Nggak akan bisa gitu. Jadi sebenarnya Atomy itu kenapa jenis skincare-nya banyak sekali, karena harus disesuaikan dengan masalah dan jenis kulitnya masing-masing. Jadi pada waktu itu ya bukan saya disuruh sponsor, sayanya yang kepengen aja waktu itu. Jadi akhirnya saya taruhlah lagi Absolute itu. Sampai akhirnya kayak saya bergabung di grup dan banyak sekali orang yang bilang, "Oh, ini kalau jerawat pakai ini." Saya coba. Akhirnya saya beli. Waktu itu langsung beli AC Care Special. Sekarang sih Acne Expert Clear System ya namanya ya. Saya pakai waktu itu, wah ini buat jerawat nih, kayaknya cocok kulit saya. Tetapi pada waktu saya pakai Acne Solution itu perih banget muka saya, sangat pedih sekali. Mengapa? Karena kulit saya udah sangat sensitif. Jadi padahal itu cuma dioles di jerawat-jerawat aja itu perih banget dan muka saya merah sekali. Lah ternyata ini gimana? Katanya ini buat untuk jerawat, kenapa nggak bisa? Ada yang bilang ya udah pindah lagi ke calming. Yang calming itu berarti sekarang Dermasica set ya. Jadi balik lagi suruh pakai calming. Ya sudah beli lagi calming. Karena mengapa saya akhirnya bertahan tidak mau kembali ke klinik, karena saya sudah trust dengan produk Atomy. Saya sudah sangat trust. Orang kalau misalnya mau perbaikan di kulit wajahnya dia tidak trust, itu susah. Pasti dia akan bilang, aku nggak cocok, udah pasti pakai Atomy nggak cocok.
bagaimana perjalanan saya selama 4 bulan. Kalau istilahnya tuh kalau udah ngomong breakout gitu loh, udah yang keluar parah gitu loh istilahnya. Pasti orang bilang nggak cocok, tetapi saya bertahan bahwa saya pengen lepas, saya punya keyakinan saya pengen lepas dari ketergantungan saya terhadap kimia. Saya mau pakai produk yang alami, yang herbal, yang saya bisa pakai seumur hidup saya. Nah, itu akhirnya saya bertahan dan saya akhirnya pakai calming. Lah, pakai calming itu ternyata dia menenangkan kulit-kulit yang istilahnya sensitif, bergejolak, skin barrier-nya udah rusak karena sering dilakukan treatment seperti itu. Akhirnya saya pakai calming. Saya pakai calming nggak lama sih, pokoknya 1 set habis. Akhirnya saya pakai KSI, balik ke acne lagi, dan ternyata setelah itu saya udah nggak perih. Lah, itulah perjalanan. Orang itu kalau kulitnya sensitif, buat saya, pengalaman pribadi saya kalau udah sensitif, bekas dari klinik kecantikan, bekas dari racikan-racikan, itu harus dinetralkan dulu. Harus istilahnya pakai derma itu untuk menetralkan dulu, baru dia bisa memakai skincare yang lain. Nah, sampai situ saya udah pakai AC Care, dan ternyata jerawat saya udah mulai hilang, dia nggak tumbuh lagi. Dan di sini sebenarnya saya sempat juga totol pakai jerawat, terus ada orang di grup bilang masker odol, saya satu wajah saya odolin pakai odol sampai buat tidur, sampai besok pagi pernah bilang pakai spirulina, saya pakai spirulina, semua saya coba, saya pengen mencari apa yang paling cocok untuk jerawat seperti itu. Jadi akhirnya sebenarnya yang paling cocok adalah spirulina. Memang spirulina itu bagus dan dia bisa saya suka campur dengan peel off mask. Di situ dia memang mengeringkan, sebenarnya memang membuat kulit wajah kering yang berminyak sekali, dan dia memang buat kulit saya itu jerawat bisa mengempes. Jadi pembersihannya pun saya nggak bisa pakai deep cleanser. Kenapa? Karena deep cleanser itu meskipun kita pakainya dioles rata sampai dia mencair, kita tetap harus putar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu pada waktu ada jerawat dia akan meradang kemana-mana. Sampai saya pakainya akhirnya mild cleansing water. Lalu pakai waktu itu belum ada foamnya, AC Care acne itu belum ada foamnya, jadi masih pakai foam cleanser biasa. Itu saya pakai itu sampai sudah hampir 2,5 box saya pakai acne. Lah, teman-teman begini, kalau sudah pakai yang acne, kita mau kulitnya kelihatan glowing kayak orang-orang yang memakai absolut itu nggak bisa memang. Jadi karena acne ini fungsinya untuk jerawat, jadi dia nggak bisa menutrisi sampai kelembapannya itu yang bagus, nggak bisa. Jadi waktu itu saya pakainya akhirnya tetap Healthy Glow Base BB Cream yang 125 biasa, nggak bisa pakai yang kayak dulu ada EE Foundation yang sekarang itu Luminous, lalu pakai cushion ada keluar itu juga nggak bisa pakai, karena apa? Nggak bisa nempel, dan itu akhirnya jadi crack pecah-pecah seperti itu. Itu karena kulitnya kelembapannya kurang. Nah, setelah saya pakai acne 2,5 box, saya itu meminjamkan acne saya untuk member saya. Saya bingung, aduh ini masa saya nggak pakai apa-apa. Akhirnya saya ada Devim, saya pakai Devim. Jadi peralihan saya itu dari acne saya ke Devim baru ke Absolute, dan sekarang saya udah hajar semuanya, udah bisa, sudah sangat semua lengkap saya sudah pakai. Maksudnya waktu dari Devim saya mau lompat ke Absolute itu belum bisa, masih keluar beruntusan lagi. Pada waktu saya pakai tonernya Absolute saya beruntusan lagi. Nah, di situ saya balik lagi ke Devim, ternyata Devim bisa. Devim itu saya udah pakai lengkap, bisa. Saya tuh pengen, masa nggak bisa naik kelas kulit saya, masa nggak bisa pindah ke Absolut sih, nggak terima saya gitu loh. Kalau ngeliatin orang-orang yang pakai Absolut tuh mukanya kan bagus-bagus gitu loh. Akhirnya saya coba pelan-pelan masuk ke Absolut, dan ternyata puji Tuhan sudah bisa masuk ke Absolut. Bahkan sampai yang sinergi ampul keluar, saya udah pakai sinergi ampul. Sinergi ampul itu saya sempat yang Fitze yang kuning ini itu sempat keluar jerawat sih waktu itu, tapi ya cuma 1, 2 agak besar gitu ya, itu nggak masalah, tinggal kita masker aja peel off udah dia kempes lagi. Akhirnya sekarang saya bahkan sudah pakai yang snow, karena apa? Jerawat saya udah jarang keluar. Jadi saya pakai snow untuk mulai masalah flek saya. Jadi perjalanan saya itu apakah nanti kalau udah pakai derma atau pakai acne boleh nggak pindah ke yang lain? Boleh, sudah bisa. Selama skin barrier Anda udah siap, Anda bisa untuk melanjutkan ke skincare yang lain. Tetapi jangan terlalu memaksakan,
aku kulitnya masih bermasalah, maunya langsung pakai absolut kayak gitu, jangan. Nurut, kalau bisa nurut sama leader kalian seperti itu. Lah, ini keadaan kulit terakhir lah. Ini keadaan terakhir saya di tahun 2022. Mungkin belum sebagus teman-teman yang lainnya, tetapi buat saya ini udah kemajuan yang luar biasa karena saya mau berproses selama 4 tahun. Saya ini sekarang saya nggak pernah lepas yang namanya sinergi ampul, saya nggak pernah lepas yang namanya berhenti minum inner collagen, saya selalu pasti minum. Saya sinergi ampul tuh pokoknya saya nggak pakai yang 0, saya pakainya 123, 123, 123. Cuman saya tuh yang masih belum bisa pakai EP booster. Jadi masih belum bisa yang naik kayak Cika, karena waktu saya pakai EP booster itu beruntusan. Saya belum coba lagi. Semoga nanti bisa mencoba lah. Tipe-tipe kulit yang sensitif itu akan berubah-berubah ngikutin cuaca. Apakah terus kulit saya nggak pernah terus tiba-tiba kering? Pernah. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu saya pernah kulitnya kering banget sampai yang perih banget lah. Itu akhirnya apa? Saya pakai derma lagi. Jadi pada waktu pakai Snow ternyata memang sangat kering. Padahal saya Snow itu ya toner, sinergi, ampul. Saya pakai semua dan itu benar-benar pakainya nggak dikit-dikit loh. Pakainya itu yang banyak dan saya selalu semprot dengan oil serumis. Dan kalau Cika cuma sekali, saya itu kayak orang Korea. Maruk, kayak kalau misalnya udah dibelah itu udah kayak lapis legit. Jadi toner, sinergi saya semprot, ampul semprot, pakai esensnya semprot. Saya pokok kayaknya 5-6 kali semprot lah. Sampai yang kayak gitu, kadang bisa tetap kering banget. Nanti tiba-tiba kalau nggak kering mukanya bisa kayak kusam banget lah. Itu kembali ke pola makan. Ternyata saya selama ini itu sama seperti yang Bu Ida cerita, membernya itu susah makan buah, saya susah makan sayur, kurang minum air putih. Jadi memang itu sangat pengaruh sekali terhadap kulit kita. Dan kalau sudah begadang sekali, kulit itu besoknya pasti udah kelihatan kusam sekali. Jadi itu perjalanan kulit saya. Jadi benar-benar yang semua saya coba kecuali Home yang skincare cowok itu saya nggak coba karena ya menurut saya belum kebutuhan saya. Tetapi puji Tuhannya sekarang saya sih ngerasa meskipun flek masih ada, tetapi jerawat udah berkurang. Bahkan testimoni terakhir saya itu yang hidung saya yang lubangnya sampai dalam sekali. Saya itu suka manggil tukang facial kadang, tapi cuma 6 bulan sekali. Iseng-iseng saya itu suka masih kayak pengen dipenceti, nakal, masih suka dipenceti, kayak ketergantungan yang dipenceti gitu. Lalu dia bilang, karena dia megang saya dari zaman saya yang pertama yang saya minum pil-pil itu ya di klinik itu, dia megang saya, loh, Ci, kok ininya apa yang di hidung tuh yang dulu dalam banget kok udah nutup ya? Dia bilang gitu, masa sih Mbak, saya gitu. Sebenarnya pengen minta testimoni aja sih dari dia. Masa sih Mbak, tapi saya facialnya pakai Atomy ya, jadi evening care saya bawakan dia pakai massage-nya, pakai deep cleanser, peelingnya pakai peeling gelnya Atomy. Dia kan waktu mau mencetin gitu, loh iya beneran loh, saya ingat banget dulu itu waktu saya pencet di sini untuk mengeluarkan komedo, dia keluar di atasnya. Jadi kayak udah kayak lubang yang nyambung seperti itu. Jadi dia bilang, ini pakai apa? Saya bilang ampul ini luar biasa. Jadi ampul ini, dia ini ada IGF-nya ya, epidermal growth factor. Jadi dia ini sangat bagus untuk membangun jaringan-jaringan yang rusak. Jadi istilahnya meskipun belum benar-benar yang mulus kayak lalat bisa lewat licin, tetapi saya ngerasa saya bersyukur banget kulit saya sudah sangat di luar ekspektasi saya pada waktu saya pertama kali memakai Atomy. Itu saja sih testimoni dari saya, dan saya lanjutkan sendiri untuk menjadi moderator. Sedih sekali. Oke, mungkin ada tambahan Bu Ida, Bu Ika, Jessy, kalau enggak saya ini. Oke, aku tambahin dikit ya, Rin. Ya, Ci. Nah, teman-teman ingat ya, tadi Rini juga bilang dia pakai semua seri Snow ya, karena masih kering. Jadi Snow itu benar-benar tidak mencukupi kelembapan. Jadi bagi kulit kita yang kering, benar-benar harus ditambahkan yang biasanya Anda pakai apa? Kalau Anda pakainya The Fem, ya Anda tetap harus tambahkan itu ya. Kalau Anda pakainya Absolute Set, ya tambahkan itu. Mungkin nggak usah full Absolute Set, tapi tetap harus minimal setelah ampul Anda harus tambah serumnya. Ampul biru aja, ampul biru itu masih ampul biru itu untuk de-aging, tapi dia tidak cukup untuk melembabkan.
tambah dengan serumnya ya. Jadi kembali ke kebutuhan kita, Anda coba, Anda bisa lihat ya, kami ini udah kayak tukang kue, racik bumbu ini, racik bumbu itu. Jadi tidak bisa Anda tanya ke kita patokannya terus gimana, terus aku pakai berapa lama bisa naik kelas ya. Misalnya orang yang mengalami sensitif ya, dia pakai derma, terus kapan saya bisa pindah ke ini, pindah ke absolut, pindah ke snow, pengen kinclong. Nah ini kita nggak ada yang bisa jawab ya, kulit Anda sendiri yang akan menjawab. Anda harus ikuti sampai Anda sendiri merasa kulit Anda siap, Anda coba. Itu pun dangdutan, teman-teman. Anda pakai, oh bisa, kadang-kadang 1 minggu, kayaknya dia bereaksi lagi, balik lagi, ya, balikin lagi. Nanti coba lagi, sampai dia benar-benar sudah bisa masuk ke kelas itu, ya. Kalau kulit bermasalah, selesaikan masalahnya dulu, habis itu baru cari kencang dan kinclongnya. Jadi Anda nggak bisa lagi bermasalah, pengen glowing, pengen kinclong. Bereskan dulu dasar masalahnya ya. Itu aja dari saya. Silakan balik ke Rini. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan aja ya. Tadi di atas ada yang bertanya kalau untuk mengurangi flek ringan untuk umur 30 pakainya apa aja ya, Ci? Mungkin bisa dijawab kalau 30-an biasanya masih anti-aging ya, The Fame. Kalau buat saya sih masih The Fame. Lalu boleh kalau misalnya nanti setelah The Fame-nya mulai berjalan, kalau saya sih suka nambah ampul di tengah-tengah. Saya seperti itu, karena masih flek ringan. Pembersihan jangan lupa. Mungkin tambahan, Jessie, kalau flek ringan di usia 30, kamu yang masih 30-an sih, 30 lebih padahal. Aku pribadi sih, aku lagi naksir-naksirnya sama Spot Essence ya. Jadi kalau nanya aku flek ringan, aku pasti jawabannya yang satu, pokoknya siapin kulit bisa meresap. Jadi penyerapan kulit itu udah mesti disiapin supaya bisa ada penyerapan. Caranya yaitu double cleansing, jangan lupa peeling 1 minggu 1 kali, dan sebenarnya itu benar-benar pengaruh. Terus kemudian toner kan udah pasti ya, karena membantu penyerapan juga. Nah, yang kedua itu ya aku Spot Essence, karena aku memang jatuh cinta banget sama Spot Essence sekarang. Jadi setelah Spot Essence, kalau memang dia mau benar-benar, maksudnya karena dia masih ringan, supaya jangan sampai berat, ya dia mesti jaga dengan peel off mask juga. Nah, buat peel off mask, terus itu ya, pas lagi pagi selalu jangan lupa pakai sunscreen. Jadi toner, Spot Essence, kemudian sisanya terserah kalau mau nambah lagi. Kemudian ya itu sunscreennya Essence Sun kalau bisa. Nah sisanya ya makeup, ya mau makeup silakan makeup gitu sih. Dan kalau malam supaya jangan fleknya tambah berat ya cuci mesti double cleansing, itu sih. Yang paling pokoknya yang untuk bicara satu kata flek sama kusam, aku pasti nomor 1 udah ketemunya sama Spot Out sih sekarang. Oke, cuman Spot Out ini kalau saya pribadi pengalaman saya kan sampai sekarang, kenapa waktu itu nyoba Spot Out itu perih ya. Jadi saya ya tuh kembali ke kulit lagi, balik ke kulit lagi. Aku ada beberapa orang yang memang ngeluh ke aku perih, banyak, ada 2-3 customer ya. Nah, kalau Spot Out itu perih itu karena mereka itu berhadapan sama matahari. Jadi Spot Out itu memang ada yang bilang kalau dipakai di siang hari ketemu sama matahari bagusnya jangan gitu kan ya. Nah, aku pernah sih, tapi ya ini dicoba, boleh nggak dicoba, maksudnya dengan Hydra juga silakan gitu kan, atau The Fame yang kayak tadi Ci Rini ya. Itu pakai toner, terus diemin bentar, pakai Spot Out Essence, kemudian diemin sebentar. Setelah diemin sebentar, terus pakai Essence Sun, diemin bentar lagi, makeup, diemin bentar, keluar. Jadi jangan langsung. Jadi ada jedanya. Terutama dari Spot Out Essence ke Essence Sun, diemin bentar, itu yang paling penting. Dari Essence Sun, pada saat dia mau keluar, itu juga sekitar 15 menit baru keluar. Nah, itu setelah dipakai, ternyata dia nggak merah. Jadi pas lagi pakai, waktu sebelumnya dia ngeluh, kok saya pakai merah, katanya gitu kan, goceh-goceh katanya gitu kan.
kenapa kamu pakai saya nggak merah, tapi gitu saya pakai sendiri kenapa merah, katanya gitu. Terus ya udah, saya bilang, oh masa merahnya parah, katanya. Terus ya udah saya bilang, coba kamu mungkin ini kali ada kesalahan gitu kan, coba kamu beli Essensen nggak? Enggak, saya pakai produk merek sunscreen saya sendiri, katanya. Nggak boleh, bilang gitu kan. Kamu harus yang lain gitu kan. Nah jadi kenapa saya pilihnya saya kenapa toner, kemudian spotted essence, kemudian ampul. Jadi saya spotted essence ini di tengah. Sesudah spotted essence saya ada satu skincare yang lapisin si spotted essence dulu, baru saya pakai sunscreen. Jadi nggak akan merah di muka gitu loh. Memang sih karena spotted essence itu bisa mencerahkan wajah sama bisa mengurangi flek, dia itu memang ada kandungan yang sangat sensitif sama matahari. Nah, sehingga pada saat terkena matahari dia akan merah. Jadi supaya menanggulangi itu, dia yang paling cepat kena sama kulit kita dulu nomor 1. Jadi setelah toner, dia ketemu sama spotted essence, sehingga dia bantu nanganin masalah tone-nya wajah kita, baik itu flek maupun kusam. Kemudian baru kita kasih antara serum terserah atau mau pakai ampul terserah. Nah, baru gunakan SPF baru makeup. Nah, di situ pasti aman sih. Gitu. Jeda waktu lah. Ya seperti kata Cika tadi, biasanya sih kita sendiri yang paling tahu setelah kita coba gitu loh. Cuman saya tetap, kalau saya pribadi tetap sarankan spot atau di malam hari sih, soalnya banyak masalah biasanya kalau jadi merasa lebih hitam kayak gitu. Terus malam katanya gitu. Ya, cuman ini kamu siap-siap pindah, Jess, karena spot outnya udah mau diganti snow loh, sudah mau diganti snow. Ya, memang sih aku nggak tahu ya, tapi kalau di aku ya benar ya, spot out dengan aku pakai pagi malam itu dicampur dengan nama ampul itu hasilnya itu maksudnya aku tuh benar-benar dapetin sesuatu yang lebih natural dan seperti biasanya gitu. Jadinya memang lebih putih tapi natural gitu loh, sesuatu yang kayaknya enak banget di muka gitu loh. Ya, maksudnya pasti beda ya tiap orang ya. Ya. Oke, siap, thank you. Bu Weni, Bu Ida, kulitnya bagus, pasti dicari di Itali karena estetik. Oke, besok berangkat, Mak, berangkat. Iya, satu lagi Cirini. Ya, Jess. Si Bu Ida ini keren loh, padahal kulitnya Bu Ida itu kan nggak bisa dibilang terang ya, nggak bisa dibilang putih ya maksudnya ya. Nah, tapi semua orang nggak percaya loh kalau Ibu Ida ini pakai jenis makeup yang warnanya sama saya. Nah, dan kelihatannya semua pada kaget gitu loh. Dan 3 semua ya. Enggak, 21 loh. Oh, serius? Pakai loh. Makanya waktu ke Jessie ini aku, karena gini, saya itu orang yang nggak sabar ketika ada produk baru ya. Nah, waktu itu Luminos yang Jessie kemudian pakai itu jatuh cinta itu, datang pertama itu nomor 1 gitu, gara-gara saya pertama itu nggak kebagian yang nomor 2 kan, jadi dapat nomor 1, udahlah nggak apa-apa, yang penting aku coba dulu gitu kan. Begitu datang langsung aja pakailah, nggak peduli mau yang penting Atomy bayar gitu kan. Aku pakai dong, aku pakai gini, pertama putih nih, tapi aku liatin, bagus banget, gila. Makanya aku terus apa namanya ngeracunin Jessie waktu tidur di rumah Jessie, aku racunin, Jess, lu coba ini deh, bagus banget, aku begitu kan. Oh ya, katanya dia cobain, jatuh cinta juga. Dan enggak apa ya, enggak seperti masuk ya, masuk ke warna kulit kita berarti ya. Iya. Itu Rachel Anita tuh waktu di Bandung juga dia langsung gini, Wida pakai Luminos kan? Tahu kamu ya dia orang mua ya, mesti ngerti ya. Kok tahu kamu? Bagus kan? Iya, aku jatuh cinta ini. Nah, ini Ika ngeracunin lagi nih. Punya aku belum datang, baru datang tadi, tapi aku belum ke center ya. Baru datang tadi yang fixing itu. Pengen banget ini udah. Jess, nanti aku racunin lagi, Jess. Nah itu. Ya, jadi memang kita ini setiap datang apa yang baru berusaha untuk coba karena pengen tahu teman-teman ya. Jadi setiap kulit kadang-kadang reaksinya seperti apa. Dan bagus semua ini Luminos dulu udah wah cinta banget. Fixit lebih gila lagi, Mak. Coba deh. Aku ya terus terang fixing ini
sampai malam kita kan udah keluar, udah pakai masker, keluar apa udah segala macam, pulang tuh masih ngaca, gila ya dia nggak luntur ya, sama sekali masih ini masih bagus, kayaknya nggak hilang sama sekali gitu, nggak. Kadang-kadang kalau pindah ya, kadang kan saya tadi bilang saya pengen nemu teksturnya yang ini, saya masih tambahin BB tipis kan. Nah kalau pakai BB tipis, kadang pakai masker dia masih pindah ya. Nah pindah, kalau pindahnya lagi nggak bener tuh bisa belang kan, mana yang kepindah, mana yang enggak gitu kan. Nah itu yang ngeselin banget. Tapi fix ini saya nggak usah pakai apa-apa, cukup. Jadi wajah tuh merasa ringan banget. Skincare, ini buat materi. Berlapis-lapis. Materi Senin depan aja sih make up sih. Punya materi. Aku pas fixing nih. Racun. Aku udah dateng. Ini anu spill dulu ini. Jadi ini dulu. Ya memang kalau pengalamanku gitu ya, setiap ada produk baru saya kan berusaha untuk istilahnya menginvestasikan dengan pengetahuan produk gitu ya. Jadi saya punya experience dengan produk itu yang kemudian saya bisa cerita. Makanya setiap pairing saya spend uang untuk belanja itu gitu ya. Nah, setiap ada produk baru yang saya coba, saya selalu jatuh cinta. Dibanding bukan berarti produk yang lalu itu buruk, jelek, tidak. Tetapi ada sesuatu yang baru yang lebih, wah luar biasa gitu loh. Jadi benar-benar, gila ini Atomy, selalu ada yang bikin jatuh cinta gitu ya. Jadi saya, aduh ini saya sampai, ini produk banyak banget, saya pakainya kapan, nggak ngerti, pokoknya buat demo aja lah, sudahlah, aku pakai yang paling baru, yang aku suka betul-betul, itu aku keep gitu loh. Tapi kalau yang enggak, udah aku bawa untuk demo apa yang seperti itu. Benar-benar. Waduh, ini pertanyaan banyak sekali nih. Ini kita jawab sesuai yang Pak Dara tahu aja ya. Jadi tetap kembali ke nanti leader masing-masing ya. Kita lanjut ya. Soalnya banyak ternyata pertanyaannya sampai bawah. Yuk tidur yuk balik. Untuk make up kita bahas minggu depan aja yang berbagai jenis cushion dan lain-lain ya. Oke, gimana urutan pemakaian ampul dan hydra brightening? Kalau saya menurut saya adalah pertama emang yang botol itu yang apa? Biru. Hydra apa? Kapsul ya, hydra kapsul, lalu ampul, baru krimnya. Kalau saya seperti itu. Setuju? Iya, betul. Iya, betul. Oke, lanjut. Mohon penjelasan, apakah tangan juga ikut licin setelah pakai skincare setiap hari, sehingga jika cap jari tidak bisa terbaca? Enggak sih, boleh. Tidak, saya rasanya paling berlapis-lapis. Kemarin barusan cap jari paspor, aman. Aman, saya kemarin juga cap jari ini di SIM juga aman kok, kebaca di kaca. Bu Ida, ada jarinya nggak ada? Kita liatin jarinya nggak. Ternyata tetap aja ada kok kerut-kerutnya gitu, ada kok. Ya, ada kok Bu, bukan karena emang amplas, bukan amplas ya kita. Malah kalau yang tidak bisa terbaca itu, kalau dulu pengalaman kita kerja di luar negeri itu masih di part time gitu, habis cuci-cuci sampai tangannya rusak sekali itu malah nggak bisa kebaca. Kalau kita pakai skincare dia harusnya bisa kebaca sih, mungkin alergi sabun cuci kali Bu, mungkin seperti itu gitu ya Bu Lili. Oke, mau tanya, kalau kulit sensitif pakai ampul yang ada fitse kulit bakal cekit-cekit nggak? Setahu saya pasti bisa kalau sensitif ya, sensitifnya bagaimana. Makanya kalau sensitif itu sebenarnya saya belum sarankan orang untuk memakai ampul. Lalu yang sinergi ampul juga saya belum sarankan. Apalagi sebelum pakai sinergi ampul, dia belum pernah pakai Atomy sama sekali, bahkan pembersihan pun nggak pakai, saya nggak sarankan. Karena sinergi ampul ini, apalagi untuk orang-orang yang bekas dari klinik, lalu mau pakai sinergi ampul, bisa merah sekali kalau dia yang sensitif sekali. Itu pasti Bu Ineke pasti cekit-cekit, cuman kembali kalau kulitnya udah siap pasti bisa. Karena saya dulu waktu belajar pakai ampul ini kan juga ada fitse-nya ya, karena yang botol-botol kaca itu semua ada fitse-nya. Itu di awal juga nggak bisa kok beruntusan, tetapi setelah berjalannya waktu kulit udah siap dia bisa. Maaf, saya langsung baca aja biar nggak kelamaan ya. Kalau masih ada krim-krim dari dokter,
pakai toner absolut dulu bisa tidak ya, karena toner dari dokter habis, kulit normal tidak sensitif. Kalau saya nggak sarankan, malah saya sarankan tetap pakai derma. Mengapa? Gini, krim-krim dari racikan dokter itu kan pasti kimia. Nah, kadang kalau misalnya kita pukul rata ke langsung absolut ya, kadang kalau yang Cika kasusnya nggak masalah karena dia mungkin tingkat kimianya nggak sangat tinggi, tetapi pada waktu ada orang-orang yang tingkat kimianya tinggi sekali, dia nggak pakai atomi pun langsung menghitam. Ada yang seperti itu. Jadi dia nggak pakai atomi bisa langsung keluar kayak gosong-gosong seperti itu. Nah, di situ tuh biasanya dia kalau langsung pakai atomi, bukan yang derma, dia pasti akan, aku pakai atomi kok jadi gosong muka aku, kok jadi hitam. Itu biasanya menyalahkan produk atominya. Cuman biasanya kalau saya keadaan apapun pada waktu dari dokter, saya pasti sarankan derma. Ada yang lain mungkin, tapi kalau Cika kasus khusus, karena memang dari dokter 16 tahun dia kadar kimianya nggak tinggi, jadi nggak sampai yang gosong seperti itu ya pakai absolut. Ya, karena waktu di awal, waktu saya pakai yang krim dokter ini, saya selalu tanya, dok ini aman nggak? Karena kalau kita pakai rutin dan kadar ininya kimia gimana? Jadi dari awal memang benar, waktu itu memang nggak ngerti ya, nggak ngerti maksudnya, oh nanti kalau pakai herbal, nggak kebayang. Cuma dulu saya pernah tanyakan, dia bilang, enggak, yang kamu aman sekali, ini sangat rendah sekali, maksud sangat ringan sekali skincare yang kamu pakai. Jadi kamu rutin tiap hari pakai pun nggak akan masalah, nggak usah ganti resep pun nggak akan masalah, ini ringan sekali. Jadi di awal dia udah ngomong gitu, jadi saya pakai terus pun ya nggak masalah, langsung ganti ke absolut pun nggak masalah. Jadi tapi teman-teman setahu saya klinik-klinik itu tinggi sekali ya. Kalau saya bukan klinik loh ya, saya dokter kecantikan kulit resmi yang di rumah sakit. Jadi saya bukan klinik kecantikan yang klinik estetika apa, bukan teman-teman. Jadi saya dokter kulit kulit kecantikan yang biasanya kalau dokter rumah sakit ini dokter kulit dan kelamin ya kalau di rumah sakit ya. Jadi benar-benar dokter yang di rumah sakit. Jadi bukan yang klinik-klinik kecantikan itu, bukan. Oke, siap. Terima kasih. Bu Ida, Jessy mau nambahin? Wah, ini saya tutup dulu ya pertanyaannya supaya enggak ini piye caranya nutup supaya enggak bisa jadi. Kalau enggak kita tidur jam 11 ini. Oke, 18 tahun pemudi pakai Forcare evening set plus Hydra masih ada jerawat, mesti apa ya? Kalau saya bantu jawab karena saya yang masalah jerawat ya. Kalau saya sih pembersihannya nggak pakai deep, Bu. Saya pakainya matte cleansing water, foamnya boleh tetap dipakai, jangan dipiling dulu, rajin pakai peel off mask. Lah Hydranya ini sendiri kalau masih jerawatan dia akan memicu jerawat. Sebenarnya memicu sih karena dia ada bahan aktifnya. Jadi sebaiknya sih mungkin kalau dia bekas pernah pakai krim klinik juga, coba ke Hydra, ke Derma. Itu sih saran saya. Tetapi konsultasikan kembali ke leadernya ya. Nggak apa-apa ya, saya lanjut aja. Kondisi saya sama dengan Bu Rini yang jerawat tanpa kepala, Nana di bagian dagu dan bawahnya banyak komedo kecil. Namun parahnya saya full satu muka, pori-pori besar. Bagusnya pakai apa ya? Stres, udah pakai atomi mau 3 tahun. Oke, sekarang pakai matte cleansing, deep oil cleansing, foam cleanser, toner hydrating, dan ampul. Kalau saya sih Bu, deep oil cleansing itu dipakai bersamaan atau gimana ya? Karena deep pure cleansing oil setahu saya itu untuk make up tebal. Jadi kalau yang memang benar-benar setiap hari make up tebal pakai deep pure cleansing oil. Jadi kalau saya untuk masalahnya Bu Tintin, saya sih mungkin lebih ke matte cleansing water. Sabunnya mungkin bisa tergantung Ibu pernah pakai ke dokter apa enggak. Kalau misalnya pernah ke klinik kecantikan, saya sabunnya biasanya pakai Derma Cica Gel Cleanser, dan saya pakai ke Derma dulu. Pakai ke Derma dulu, atau kalau misalnya Ibu nggak pernah bermasalah kulit sensitif, mau pakai ke akne boleh. Karena kalau memang masalah jerawat biasanya akne. Cuman saya biasanya selalu suka ke Derma dulu untuk meredakan. Apakah udah pernah ke klinik apa belum? Kalau enggak, ya bisa ke akne. Tetapi kalau toner hydrating dan ampul menurut saya nggak akan bisa hilang jerawatnya, Bu. Itu dari saya. Iya, enggak, rasanya malah kurang tepat ya. Jadi benar-benar kulit Anda membutuhkan apa, tapi
salah kasih makanan kalau saya bilang ya. Jadi kalau udah jerawat gitu pilihannya sama ya, mau coba ke derma cica dulu, kemudian baru ke yang jerawat akne boleh ya, atau mau akne, Anda yang tahu sendiri kulit Anda siap nggak langsung ke akne, kalau nggak ke derma juga boleh. Lakukan itu, saya rasa nanti jerawatnya juga akan selesai dengan sendirinya. Yang penting juga sayur ya, buah, makan, probiotik, vitamin C, coba dikonsumsi dengan rutin. Ya, jangan skincare sekarang saya rasa kurang tepat ya. Oke, siap. Mau tanya, member saya pakai Dermareal Cicaset, terus kalau malam tambah spot out essence dan spot out cream. Pas spot out cream perih muka, kenapa ya? Saya suruh stop, nggak perih. Suatu saat dia pakai lagi spot out cream, perih lagi. Akhirnya sekarang stop, solusinya bagaimana? Ini sama saya sama. Jadi saya kalau pakai spot essence dan spot out cream, itu muka saya perih. Saya nggak lanjutkan sih. Jadi saya pakai Snow, nggak apa-apa. Tetapi Jessie berbeda kulitnya. Jadi tiap orang berbeda. Kalau memang seperti itu sebaiknya memang di stop dan diretur aja, atau Atomi ada garansi 30 hari. Karena saya sendiri pengalaman benar-benar pakai spot out cream nggak bisa. Dan itu perih ke wajah saya. Tetapi tiap orang berbeda. Jika Johnson sama Jessie, Bu Ida pakai nggak spot out? Spot out saya sekarang sudah bolong-bolong. Pakainya Snow. Karena udah gaya. Dulu Flagnya saya tinggal pakai, samar nama sekali ya, jadi lupa Sombong. itu. Wah, sombong saya. Songong. Apa itu namanya? Di tim saya ada salah satu tim ya yang untuk snow apa itu namanya dark spot ya, dark spot itu luar biasa, banyak sekali yang pakai dan cocok ya. Dalam artian mereka terbantu sekali untuk apa ya, menolong menyamarkan, bukan menyamarkan apa ya, sedikit mengurangi flek ya. Itu sehingga penjualan untuk dark spot correction ini cukup tinggi. Dia sekali demo begitu ya, pasti ada saja yang nyantol dark spot correction begitu. Artinya ini satu praktis. Yang kedua itu untuk kulit-kulit yang sensitif, saya rasa ini lebih ringan ya daripada yang essence ya, spot out essence. Saya rasa seperti itu. Saya juga udah nyoba begitu. Oh iya, rasanya nggak sedahsyat kalau yang essence begitu ya. Mungkin ya itu harus kita sesuaikan, memang harus disesuaikan dengan apa ya, jenis kulit juga ya teman-teman. Jadi kalau memang itu dirasa nggak bisa diterima oleh kulit kita, jangan lanjutkan ya, lebih baik mencari yang lain. Toh ada garansi ya, tetapi bukan berarti nanti kita hanya coba-coba saja, jangan ya. Karena begitu Anda belanja, kemudian Anda return begitu, kan sudah dicatat ya ID-nya, itu Anda tidak bisa belanja lagi yang seperti itu lagi ya, produk itu lagi begitu. Ya, betul. Oh ya, aku nambahin dong. Yang waktu itu yang saya bilang yang orangnya pakai lengkap pakai shadow itu, yang di awal saya ketemu, sekarang juga mulai pakai Atomi, yang produk Atomi yang pertama kali dia pakai itu dark spot corrector. Dark spot, jadi dikenalin satu, minggu depannya langsung pesen tambah 2. Cocok. Itu bagus banget kok, bagus sekali itu dark spot. Dia nanya sih buat flek apa, jadi dia baru nyoba, begitu nyoba dia langsung loncat ke dark spot corrector doang ya, dan dia langsung itu 1 minggu pertama, kemudian dia langsung pesen 2, kayaknya sih buat keluarga dia karena bagus. Dan jangan lupa kalau kita untuk flek yang pakai Snow ataupun pakai Essence Spot Out itu jangan lupa untuk rajin peeling ya. Jadi kita rajin peeling tapi bukan berarti Anda tiap hari. Maksudnya seminggu paling enggak sekali atau 2 kali Anda lakukan peeling. Itu sangat membantu untuk koreksi sel mati kita. Wajib. Cuman saya sering lupa. Sama Ci Ika nanti kita di Villa Jamur kita pilingan bareng ya. Aku dimaskerin ya, Rin. Oke, siap, saya maskerin. Tenang, pokok saya bagian maskerin. Memang pemakaian skincare tidak boleh asal. Pernah iseng tanpa didahului toner terlebih dahulu, langsung pakai ampul, langsung gatal, langsung cuci muka. Rugi dong, APH, ampulnya dicuci. Bedanya apa, bentuk fixing dan lain-lain kita lanjut minggu depan ya, untuk yang per make up-an ya.
Oke, Sela, racun. Iya, memang kita racun semua. Anak saya umur 11 tahun, banyak beruntusan, terus hidung banyak komedo, udah pernah pakai facial foam, sekarang pakai Ecomart Bubble Cleanser. Seharusnya pakai apa? Double cleanser, Bu. Jadi jangan cuma pakai foam cleanser aja. Jadi kalau pembersihan di Atomy itu jangan cuma sabun aja. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya double cleansernya untuk anak-anak 11 tahun, pakailah mild cleansing water. Untuk pembersihan pertama, simpel sekali, dia cuma pakai kapas, dipencet-pencet, bersihkan dulu. Itu ya, Ibu boleh coba waktu anak Anda pulang sekolah, cuci muka pakai sabun, lalu Anda bersihkan pakai mild cleansing water, itu pasti masih kotor. Pasti masih kotor. Jadi cara yang benar adalah pembersihan begitu dia datang, bersihkan dulu pakai mild cleansing water, bersihkan dulu pakai kapas. Kalau kapasnya masih hitam, ambil kapas kedua, lakukan lagi pembersihan. Bersihkan lagi mukanya sampai kapasnya putih, tidak kotor, tidak ada kotorannya, baru dia suruh cuci muka pakai foam cleanser. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, kalau dia cuman banyak komedonya, bukan yang jerawat-jerawat, boleh dipiling. Karena piling ini dia bisa melembekkan komedo-komedo keras. Nah, komedo-komedo keras ini nanti setelah dipiling boleh di peel off, Mas. Nah, kalau ke 11 tahun ini kadang kan, lah terus kalau nggak pakai toner boleh nggak pakai langsung peel off, Mas. Nah, kalau anak saya waktu itu saya nggak kasih toner apapun, saya nggak, biasanya saya masih kasih semprot sih, maksudnya semprot itu mungkin bisa 3 second atau mungkin semprot kita Miss punya banyak semprot itu dulu supaya mungkin nariknya nggak keras. Tetapi kalau untuk yang ngangkat komedo, saya sukanya nggak pakai apa-apa, saya langsung peel off. Itu nggak apa-apa sih, nanti begitu dikelupas biasanya sih komedo mulai ngikut, mulai terangkat. Nah, seperti itu, saya sih caranya seperti itu. Kalau anak-anak 11 tahun, menurut saya itu yang penting pembersihan. Skincare nggak terlalu, maksudnya nanti bisa nanti gitu loh. Seperti itu ya Bu Devi ya. Atau minum apa lah, minum apa ini bisa mungkin tetap vitamin C wajib lah ya, probiotik boleh, cuman kalau nggak yang jerawatan, yang lain-lain tetap suplemen sih kita ngomongnya penting buat semua tubuh, nggak cuma buat wajah aja. Spirulina juga penting buat anak-anak juga, hemoin juga penting buat anak-anak juga gitu. Lanjut ya, terima kasih. Malam Bu, saya pakai skincare, toner, Essence The Fame, nutrition cream, spot dan spot out. Kenapa lengket? Apakah itu berarti skincare nggak masuk ya? Boleh dijawab Bapak Ibu, ibu yang lain. Gimana Rin? Dia pakai toner, Essence The Fame, spot out essence. Suaranya kok sebentar aku nggak kedengar. Spot out essence, The Fame, aku di nutrition spot out. Berarti mungkin essence spot out essence dan spot out cream kali ya. Kok nutrition spot out? Kok lengket? Ya, mungkin gini ya. Saya juga banyak mendapatkan pertama komentar dari new member yang menggunakan skincare Atomy. Mereka berpikir bahwa kok lengket ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan yang sudah memakai. Kenapa sih seperti lengket gitu ya, seperti lengket. Sebenarnya ini kan kulit kita itu kan harus terjaga pH-nya ya. Nah, lengket-lengket ini yang menjaga, kalau menurut saya sih secara bodohnya ya, seperti itu. Kalau kulit Anda terlalu kering, itu malah justru akan sulit sekali ketika Anda make up. Pasti akan hapus, pakai lagi kayak saya dulu seperti itu, sampai stres rasanya kalau saya udah ada kondangan gitu ya, kondangan cuma di kampung mau dandan masa ke salon gitu kan, nggak mungkin gitu ya, hanya dandan sederhana saja masa mesti ke salon gitu ya. Nah, ketika saya mulai memakai gitu, kok cemong lagi, baru di sini pindah di sini, yang sini udah seperti apa gitu ya. Nah, itu loh teman-teman, jadi kesannya memang lengket. Coba teman-teman pakai ampul saja, hanya toner sampai ampul aja, itu pasti lengket juga pasti ya. Karena memang ya itu fungsinya skincare itu yang menjaga supaya ini tetap lembab. Jadi nampaknya seperti lengket. Ya, jadi ini lembab bukan lengket karena lengket. Jadi kalau Anda nggak pakai apa-apa ya pasti kering, nggak akan ada yang lengket ya. Anda pakai skincare itu pasti lengket. Tapi itu masuk, bukan berarti dia nggak masuk teman-teman ya. Molekul dari skincare Atomy itu sangat kecil, dia akan langsung masuk. Tapi tetap pasti kita berasa di luar, tapi nggak masalah. Luar ini menjaga kelembapan kita.
Seperti Ida bilang, Anda make up itu sangat bagus. Kalau di saat kulit Anda kering, Anda nggak bisa make up, ya. Jelek sekali, akan seperti apa sawah yang retak itu ya, wah retak 1000, jelek sekali, nggak bisa masuk. Ya, jadi memang, jadi itu bukan make up, memang harus begitu teman-teman. Anda nggak biasa pakai apa-apa, bandingkan. Kulit Anda ini nggak ada apa-apa ya kering, ya pasti ya, karena ini ada sesuatu yang berlapis-lapis masuk. Itulah nutrisi, ya nutrisi kita untuk kulit kita. Satu yang saran saya, setelah Anda pakai, ya biasakan diri Anda, mungkin dulu nggak ngerti skincare atau dulu nggak pernah banyak pakai skincare. Setelah Diatomi pakai berlapis-lapis, pakai selesai, lanjut, selesai, sudah. Kulit wajah jangan, Anda penasaran, ih lengket coba, ih lengket ya, lama lagi, ih lengket ya. Nanti jerawatan, tangan Anda ini kotor ya. Jangan sebenarnya Anda pakai, nggak usah dipegang. Kulit itu udah selesai skincare, selesai makeup, selesai. Malam pun demikian ya. Nah, malam kalau Anda setelah skincare malam ya setelah 15 menit kemudian pakai peel off. Tunggu sampai tidur, bawa tidur sampai pagi kalau bisa. Kalau enggak 2 jam baru Anda lepas. Ya itu udah sangat bagus. Jadi Anda nggak akan merasa lengket. Jangan dipegang-pegang itu kulit ya. Nah, itu aja. Lanjut Rin. Pertanyaan terakhir. Oh, Leader mau tanya untuk pemula sebaiknya pakai apa saja kulit kering, usia berapa Bu Lili? Supaya kita tahu kalau usianya sudah di atas 50-an, 40-50. Ini yang di atas 40 sih, di atas 40, 2 orang di atas itu. Sombong. Ayo jawab, Bu Ida, Bu Ika. Kulit kering, maksudnya kering. tadi apa? Kulit kering. Pemula, kulit kering. Terus sebelumnya pakai apa dulu? Ya, sebelumnya pakai apa? Itu Bu penting Lili, sekali. boleh apa buka aja mute-nya Bu, silakan. Penting soalnya sebelumnya pakai apa itu penting banget. Jadi kita harus tahu. Yo Bu Lili. Ada nggak Bu Lili? Nggak ada ya. Sebelumnya pakai make up biasa aja sih. Biasa yang seperti apa? Ya, skincare ada pakai dokter nggak Bu? Mereknya enggak. atau Usia 50 tahun ke atas. Pakai enggak sebelumnya pakai apa? Maksudnya pakai skincare apa? Bukan pakai make up apa? Skincare apa? Produk dari Viva atau Sri Ratu ya, Sri Ratu. Oh, Sari Ayu gitu ya. Sari Ayu, Oke, saya rasa itu aman. Kalau kulit kering, jadi gini teman-teman. Paling penting adalah Anda cuci wajah ya. Anda cuci wajah. Saya tadi kan bilang ya, saya ini paling rajin untuk urusan wajah. Saya rajin nggak hanya sekarang. Tahu nggak teman-teman, dari usia 12 tahun SD kelas 6 saya sudah rutin cuci wajah dengan istilah dulu adalah susu pembersih dan penyegar. Betul nggak? Saya pakai Sari Ayu yang mawar. Dari itu sampai saya kerja, sampai waktu saya kenal dokter, saya pakai Sari Ayu tuh berapa tahun udah nggak tahu ya, pakai yang mawar ya. Jadi selalu saya dulu aktif ya, semua kegiatan sekolah, wah jadi pulang tuh pasti keringetan seperti kata Rini, cuci wajahnya anak Anda, nah sama. Tapi saya dulu nggak dicuci mama, saya memang rajin. Jadi pakai susu pembersih, angkat pakai kapas, terus pakai penyegar mawarnya bersih. Jadi pagi, mandi, malam sama dengan pengajaran yang Pak Ivan ini saya udah lakukan itu sejak dulu. Jadi makanya kulit nggak sempat jerawat, nggak cuma dulu kan nggak ada sunscreen, makanya flek. Dulu nggak, kalau dulu tahu sunscreen pasti nggak sempat flek saya ini teman-teman ya. Nah kalau pengalaman Ibu dulu pakainya Sari Ayu, saya rasa aman. Nah kalau kering, wanita usia 50 udah masuk usia yang premenau itu memang akan lebih kering, apalagi kalau benar-benar kita udah masuk menau ya, akan kering. Nah, kita selain skincare penuhi semua kebutuhan kulit kita. Saya makan pome nggak pernah bolong sejak Atomi ada kenal pome masuk ke Indo, saya sudah makan pome ya. Jadi pome itu sangat bagus untuk kita perempuan di usia 50 menjaga semua kecantikan kulit kita juga ya. Nah, kemudian skincare, saya sebelum ada snow udah pakai Seri Full Absolute Set itu nggak ada yang dimiskan semua. Ditambah serum mist ya. Kemudian terakhir pun saya setelah make up biasanya saya akan semprot dengan krimis. Krimis ini sangat bagus untuk ngunci.
Ya setelah Anda make up, Anda kunci dengan ini sangat bagus ya. Jadi inti jawabannya itu Anda cuci wajah dengan evening set, kemudian makan pomegranate, absolute set itu sudah sangat penting. Nah, absolute set kemudian boleh tambahkan ini oil serum mist boleh, enggak pun ya boleh. Anda rasakan cukup apa enggak dengan absolute set. Kami tambah karena ini produk baru waktu itu kami perlu tahu. Jadi sebenarnya pakai absolute set sebenarnya sudah cukup ya, tapi kami perlu tahu, jadi kami semprot ya. Nah, gitu. Jadi udah nggak nawar absolute set Ibu. Sari Ayu aman. Terima kasih, leader. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, izin tanya absolute set apakah boleh dikombinasikan dengan spot out atau dan hydra brightening? Ya, siapa mau menjawab? Dengan dengan spot out ya. Spot out tentu boleh, malah wajib teman-teman. Kalau kulit yang flek biasanya kering ya, kecuali kulitnya si Rini, dia maruk, borong, flek iya, jerawat iya, deritanya Rini ya. Biasanya kita yang flek itu nggak jerawat, yang jerawat nggak flek kecuali jerawatnya fleknya itu bekas jerawat. Tapi kalau Rini beda, fleknya itu flek ala kita juga, jerawat juga dia borong. Jadi dia memang borong semua. Nah teman-teman untuk yang flek kita kan pakai yang namanya Essence Spot Out ya. Ini yang sering teman-teman salah. Ya sering tanya, aduh kok flek mau pakai apa ya? Nah, buka di website untuk flek itu serinya Spot Out. Terus orang pesannya itu doang. Nggak bisa teman-teman. Kulit Anda akan kering. Wajib dikombinasikan. Apakah kombinasikan The Femme, Anda yang pakai The Femme, atau Anda kombinasikan dengan seri Absolute. Jadi dia ini sama dengan Snow. Snow kalau kulitnya kering, pakai Snow doang, tetap akan kering. Tapi kalau keringnya tuh nggak kebangetan, nggak kayak saya, ya Snow aja, kadang-kadang mereka udah cukup, ya. Lahirnya Snow itu sangat membantu untuk kesalahpahaman orang hanya memilih spot out ini. Ya gue flek, gue beli spot out, udah dia nggak beli toner, dia nggak pakai toner, nggak pakai apa-apa, pakainya hanya essence spot out dan krimnya doang. Ah ini salah teman-teman. Terus kita anjurin dong. Anda harus pakai toner, terus harus tambah ini, ampul, tambah serum, dia bingung. Gua datang ke lu konsultasi flek, terus tambahin saya pakai apa-apa, biar gue beli banyak ya. Nah, mereka salah paham begitu, padahal tidak, ini nggak bisa berdiri sendiri. Nah, lahir Snow ini, nah ini sangat membantu. Dia sudah ada toner, ya, dia ada dark spotnya, nah dia ada serumnya, dia ada night cream sama daily creamnya. Nah ini udah sangat membantu. Jadi bagi kulit Anda yang keringnya kering biasa ini udah cukup. Tapi kalau keringnya kering kelontang seperti saya, gersang, tandus, nah itu butuh banyak sekali kombinasi dengan absolut. Ya jadi sama Anda kalau pakai Essence Spot Out harus dikombinasikan. Ya itu aja Rin. Oke, siap. Ya, nambahin Jess. Tapi bagusnya jangan sama Hydra ya, absolut. Iya. Ya, Hydra jangan. Hydra Udah itu nabrak itu. Ya, ada absolut. Jadi gini teman-teman, Hydra salah satu jenis skincare. The Femme salah satu jenis skincare. Absolute Set salah satu skincare. Ini fungsinya sama, hanya tentang kebutuhan kenaikan kelasnya. Ya, Anda udah biasa kenceng pakai absolut bagus, datang Hydra baru tahu Anda Hydra misalnya ya. Wah, pengen coba, Anda coba ini turun kelas teman-teman. Ya, jadi Anda udah di kelas VIP tiba-tiba ini. Kenapa? Karena ini kebutuhannya, ini juga skincare sama, tapi ini kebutuhannya untuk anak-anak yang usianya lebih remaja sebenarnya ya. Karena dia ini adalah upgrade dari Aquaset. Jadi kebutuhan anak-anak yang remaja ya mulai belasan tahun, 14, 15 pengen coba skincare ini udah boleh. 20-an dia juga boleh ya. Berarti usia 30, 40 nggak boleh. Boleh aja kembali ya kalau misalnya secara keuangan ini berat nih untuk The Femme masuk absolut, pengen Hydra silakan nggak masalah. Tapi ini dikombinasi dengan absolut udah nggak butuh banget gitu loh. Jadi semua kebutuhan untuk di absolut sudah mencukupi. Nah, Hydra ini udah nggak perlu gitu loh. Ya bukan boleh nggak boleh, nggak perlu. Tapi kalau dengan spot out ini kan fungsinya beda. Ya ini mengentuk flek tapi dia tidak mencukupi kelembapan, maka dia perlu dikombinasi. Ya, gitu teman-teman. Jadi kombinasinya ini kita perlu tahu untuk apa. Siap.
Sudah jam 10, kita akhiri aja. Terima kasih, ini sharing kami dari Empat Darah. Mohon dicatat, ini adalah pengalaman kami, bukan sesuatu yang pakem ya. Nanti kalau leadernya tanya atau gimana, katanya Empat Darah begini, bukan. Ini sharing kami dan disclaimer on. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kita mau tutup dengan membacakan moto perusahaan. Oke, angkat tangan kanan kita. Bisa dibuka yuk mute-nya. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo kita. Bisa.